Semua orang auto terbagong-bagong ketika Wang Lin dengan sangat absurd menawar sebuah pil obat tingkat 8 seharga 1 giok abadi. Namun sekali lagi berhubung sudah beredar perintah dari para kepala keluarga untuk tidak ada satupun yang berani menawar pil tersebut, Mbak Pramuniaga juga tidak memiliki pilihan kecuali menerima tawaran Wang Lin untuk menjual pil obat tingkat 8 seharga 1 giok abadi. Seluruh pavilion harta segera meledak dalam huru-hara ketika pil obat tingkat 8 yang oilah harga tingkat tinggi kayak begitu terjual seharga cilok kaki 5 dan mulai berpikir kalau mungkin saja pil ini sebenarnya hanyalah pil palsu sehingga mulai meragukan kredibilitas pavilion harta karun. Di sisi lain Wang Lin mah kagak peduli samsek dengan kekacauan itu dan langsung pamit undur diri setelah urusannya di tempat ini selesai. Nah, baru juga keluar dari pavilion harta, Wang Lin langsung dicegat oleh Sun Tai yang hanya bisa menatapnya dengan pandangan penuh arti karena mantan tetua agung sekte mayit planet Sujaku itu seolah sudah bisa memahami jalan pikiran Wang Lin. Sun Tai juga paham bahwa kondisinya saat ini membuatnya tidak memiliki kualifikasi apapun untuk mengomentari tindakan Wang Lin. Dan karena itulah Sun Tai hanya bisa melakukan apa yang dia bisa dia lakukan ketika menyerahkan kantung penyimpanan yang menyimpan semua sisa harta yang dia miliki untuk pemuda itu gunakan sesuka hatinya. Wang Lin melihat punggung tua Sun Tai yang berjalan menjauh sambil mengingat apa yang terjadi di antara mereka di masa lalu dan menganggap bahwa kondisi saat ini adalah sebab akibat dari segalanya. Oke, sekarang Wang Lin merasa perlu fokus pada urusannya sendiri ketika langsung unboxing lebih dari 300.000 giok abadi yang ada di dalam kantung penyimpanannya. Jumlah ini seharusnya sudah cukup untuk dia melakukan terobosan dan karena itulah tanpa membuang lebih banyak waktu, Wang Lin pun segera membentuk formasi untuk melindungi dirinya sendiri selama melakukan terobosan. Giok abadi menyebar memenuhi pegunungan tempat Wang Lin melakukan retreat sementara formasi emas dengan untayan energi senada berpusar bak puting beliung di tengahnya. Fluktuasi kekuatan dahsyat itu membuat si isi gunung langsung resah berusaha menjauh dari formasi yang meskipun tidak meyakini makhluk hidup namun memang memiliki kekuatan yang menggoncang seluruh planet Ranyun. Baru setelah Wang Lin menyerap seluruh giok abadi yang dia miliki, ledakan kekuatan dahsyat benar-benar melesat menembus langit bahkan sampai offside keluar planet Ranyun hingga membuat 3 petinggi planet langsung kepo ingin melihat apa yang sedang terjadi. Sun Si keluar dengan ekspresi kaget. Zhao Chuanwen bertinyi-tinyi apakah ledakan itu sebuah peringatan bagi mereka. Sementara Ran Suepeng membuka mata di kediamannya dengan perasaan gelisah. Sementara itu Wang Lin masih gak peduli nih dengan perhatian penuh dari para petinggi planet atas kultivasi yang dia lakukan dan masih terus fokus untuk menyelesaikan penyerapan tersebut sampai benar-benar mencukupi energi abadi di tubuhnya. Baru setelah benar-benar menyelesaikan penyerapan lebih dari 300.000 giok abadi, Wang Lin yakin bahwa kekuatan abadi di tubuhnya memang sudah cukup untuk melakukan penerobosan dan hanya menunggu sampai pemahaman spiritual yang akan dia jalani sambil lalu sebelum akhirnya mencapai tahap menengah ascendant seperti yang direncanakannya. Tidak menunggu lama setelah Wang Lin menyelesaikan penerobosannya, muncullah Ran Suepeng yang sebenarnya agak tidak percaya juga kalau penolong yang Sun Si katakan ini akan benar-benar berhasil menerobos di tengah krisis. Kendati demikian, dia masih menolak untuk dengan mudah percaya dan memilih untuk menguji kekuatan Wang Lin secara pribadi. Namun sayangnya Ran Suepeng bahkan tidak memiliki kesempatan untuk menguji Wang Lin karena dia sudah lebih dulu digeprek oleh pengawal abadi Wang Lin alias Dujian yang merupakan seorang ranah di ahli ilisionarian. Tanpa banyak babi bu, Wang Lin langsung bertanya apakah benar Ran Suepeng adalah sosok dibalik rencana pelibatan dirinya dalam masalah dengan keluarga Huan hingga membuat kepala keluarga Ran itu hanya bisa membungkuk dalam-dalam ketika menjelaskan bahwa mereka memang
tidak memiliki banyak pilihan mengingat betapa kuatnya keluarga Huan. Wang Lin segera menyetop penjelasan panjang lebar Ran Xuepeng dan langsung to the point mengatakan bahwa mereka bertiga harus menunjukkan ketulusan yang cukup apabila menginginkan bantuannya. Karena itulah setelah meminta Sun Si dan juga Zhou Chuanwen untuk keluar dari persembunyiannya, Wang Lin berkata bahwa masing-masing di antara mereka harus menyerahkan persediaan giok abadi di mana Sun Si wajib memberikan 70% dari seluruh giok abadi simpanannya, sementara Ran Xuepeng dan Zhou Chuanwen harus menyerahkan 90%. Selain itu mereka juga harus menyerahkan sisa pil tingkat 8 dan seisi kantung penyimpanan anggota keluarga Huan yang terbunuh. Meskipun permintaan Wang Lin ngerampoknya tuh ngerampok banget, Sun Si dan Ran Xuepeng yang sudah putus asa atas ancaman keluarga Huan tanpa pikir panjang setuju, sementara Zhou Chuanwen sebenarnya agak keberatan meski akhirnya ngikut juga setelah ditekan oleh kedua rekannya. Akhirnya seluruh petinggi planet Ranyun itu pun menyerahkan kepada Wang Lin apa yang pemuda itu inginkan, dan karena tidak ada yang perlu dibicarakan lagi di antara mereka, Wang Lin pun berbalik pergi untuk memeriksa isi dari kantong-kantong penyimpanan tersebut. Wang Lin kembali ke kamar penginapannya untuk memeriksa utamanya kantong penyimpanan dari keluarga Huan yang terbunuh dan menemukan beberapa benda termasuk juga token identitas yang entah mengapa terlalu biasa saja sampai harus membuat para petinggi planet Ranyun kalang kabut. Wang Lin mulai berpikir kalau mungkin dia memang tidak bisa mengungkap rahasia di dalamnya dan memerintah Du Jian untuk memeriksanya. Dan benar saja apa yang Wang Lin pikirkan, di mana meskipun token identitas itu memang terbuat dari bahan yang sosok aja, namun di dalamnya terdapat sebuah teknik rahasia yang terikat dengan jiwa pemiliknya. Dari penemuan ini, Wang Lin yakin kalau keluarga Huan sudah tahu bahwa salah satu anggotanya telah terbunuh di planet Ranyun, dan memang tidak mustahil juga keluarga besar di planet 1000 ilusi itu akan menuntut pembalasan. Wang Lin juga menemukan sebuah token putih berisi catatan perjalanan si pemilik token, di mana hal yang membuatnya untuk pertama kali tersentak adalah satu hal yang membuat anggota keluarga Huan terluka parah adalah perjalanannya di planet Yunxia untuk menemukan biji emas. Keterkejutan Wang Lin disebabkan karena kondisi mutiara pembangkang surga yang untuk menyempurnakannya hanya membutuhkan atribut emas, dan karena itulah informasi mengenai biji emas ini sangat berharga untuknya. Tanpa pikir panjang, Wang Lin langsung menghubungi Sun Si untuk menggambarkan peta planet Yunxia, dan kepala keluarga Sun itu juga tidak banyak berpikir untuk memenuhi apapun yang Wang Lin inginkan. Wang Lin memeriksa peta token yang Sun Si buat dan mengedarkan pandangan ke segala arah untuk menemukan posisi planet Yunxia. Baru setelah menemukan tujuannya, Wang Lin pun langsung keluar dari penginapan dan berencana untuk OTW ke planet Yunxia yang dimaksud. Namun tindakan Wang Lin yang tiba-tiba pengen jauh dari planet Ranyun jelas membuat ketiga petinggi planet auto ketar-ketir sambil mengingatkan pemuda itu bahwa ancaman keluarga Huan benar-benar sudah ada di depan matanya. Wang Lin melirik dingin kepada tiga petinggi planet Ranyun dan berkata bahwa dia tidak akan mengingkari apa yang sudah dia janjikan. Meskipun Wang Lin sudah berbicara demikian, tetap saja tiga petinggi planet Ranyun itu dibuat resah dan gelisah karena mungkin saja keluarga Huan dari planet 1000 ilusi akan tiba-tiba menyerang tanpa peringatan. Nah, seolah ingin menguatkan kekhawatiran para petinggi planet Ranyun, tidak lama setelah itu langit berubah gelap dan kilatan petir memenuhi cakrawala yang membuat tiga petinggi ketakutan karena menyadari bahwa keluarga Huan telah datang. Pemikiran itu bukanlah omong kosong belaka, karena beberapa saat kemudian sebuah kompas bintang merobek kekosongan sebelum kemudian mengungkapkan sosok Huan Dong alias pengawal pribadi Liu Mei yang sebelumnya diminta sang Tuan Putri untuk menyelesaikan perintah leluhur keluarga. Huan Dong memperkenalkan dirinya secara singkat sebelum kemudian memerintahkan seluruh kultivator dari planet Ranyun untuk tunduk kepadanya saat ini juga.
Ledakan kekuatan Huandong langsung membuat 3 petinggi planet Ranyun tidak kuasa menahan diri mereka untuk berlutut. Sementara Wang Lin masih nyantai sejenak sebelum kemudian mengulurkan tangannya untuk balik membuat Huandong berlutut. Huandong auto dibuat bengek dengan kekuatan Wang Lin yang senyata-nyatanya memang lebih besar dibanding dirinya, sementara 3 petinggi planet Ranyun merasakan setitik kelegaan karena kekuatan penolong mereka ini memang bukan omong kosong. Huandong menghardik tindakan Wang Lin yang berani ikut campur masalah keluarga Huan sebelum kemudian merangsek sekali lagi dengan kekuatan penuh ke arah si pengganggu yang tak dikenal ini. Lagi-lagi kekuatan Huandong tidak dapat dibandingkan dengan Wang Lin yang membuat pengawal Yume itu pun akhirnya bertinyi, "Siapa atuh kamu teh Kasep?" Sayangnya Wang Lin tidak memiliki rencana untuk mengungkap identitasnya kepada Huandong dan justru memblokir seluruh jalur pelarian Huandong dengan kereta penembak bintang. Kini Huandong sadar bahwa situasinya benar-benar terpojok dan berusaha menggunakan giok teleportasi untuk setidaknya kembali melapor kepada tuan putrinya lebih dulu. Sayang seribu sayang, Wang Lin ternyata memiliki kemampuan untuk menghancurkan giok teleportasi tersebut dan akhirnya membuat Huandong tertangkap dengan sangat tidak berdaya. Ran Shuipeng bertanya apakah tujuan Huandong datang kemari hingga membuat pengawal pribadi Liu Mi itu hampir saja mengumpat ketika meminta Ran Shuipeng untuk tidak bersikap pura-pura bodoh. Nah, karena sudah kepalang jadi, Ran Shuipeng pun meminta persetujuan Wang Lin untuk, "Dahlah, kita buat pindah aja alam nih orang satu ini." Huandong jelas marah mendengar kata-kata Ran Shuipeng dan mengingatkan bahwa leluhur mereka baru saja kembali. Wang Lin dengan santai bertanya apa tingkat kultivasi leluhur keluarga Huan dan 3 petinggi planet Ranyun itu auto terbagong-bagong ketika Huandong berkata bahwa leluhur mereka telah mencapai puncak alam transisi Illusionary Yin dan Corporealia. Huan menunjukkan ekspresi senang ketika Wang Lin mulai menarik segala jenis teknik yang membelenggunya, namun ekspresinya langsung berubah muram lagi ketika kultivator antabranta itu malah menyegelnya dan menyerahkan pada 3 kacung planet Ranyun ini untuk ditangani. Huandong masih berusaha mengancam Wang Lin ketika berkata bahwa dia adalah pengawal pribadi Tuan Putri Huan Mei yang merupakan murid terakhir yang diterima leluhur mereka dalam perjalanan pulang. Nah, kata-kata inilah yang justru membuat Wang Lin tersentak sebelum kemudian memeriksa ingatan Huandong untuk mencari tahu siapakah Tuan Putri yang dimaksud. Liu Mei. Ekspresi wajah Wang Lin segera berubah jelas karena dari begitu kecil kemungkinan yang terlintas di pikirannya, ternyata Huan Mei alias Tuan Putri keluarga Huan yang disebut-sebut ini benar merupakan musuh lamanya Liu Mei. Wang Lin tidak menyangka bahwa murid Sujaku ke-14 yang sudah hancur itu akan mengalami perubahan takdir luar biasa sampai menjadi Tuan Putri keluarga Huan, namun dia jelas tidak bisa membiarkan masalah mereka berlarut-larut sehingga memutuskan untuk segera menghabisi Huandong demi menyelesaikan masalah sementara waktu. Setelah itu Wang Lin mempercepat perjalanannya menuju planet Yunxia dan berjanji akan kembali ke planet Ranyun dalam 3 bulan ke depan. Sementara itu Huang Fengshen melaporkan kepada Huan Wuqing terkait lampu jiwa Huandong yang telah padam di planet Ranyun dan membuat para tetua keluarga langsung memohon kepada leluhur mereka agar planet kerucil itu segera dihabisi. Namun Huan Wuqing lagi-lagi memilih untuk menyerahkan masalah ini kepada Huan Mei, bahkan memerintahkan Huan Fengshen untuk menyelesaikan pewarisan seni pemurnian darah murid barunya tersebut. Baru setelah memerintahkan percepatan program pewarisan seni pemurnian darah untuk Huan Mei, Huan Wuqing turut memerintahkan agar formasi penguncian bintang dikerahkan dalam rangka menutup seluruh jalur bintang menuju planet Ranyun tepat ketika Wang Lin telah tiba di planet Yunxia dan bersiap untuk menyempurnakan mutiara pembangkang surga sepenuhnya.
Setelah melewati perjalanan beberapa lama, akhirnya Wang Lin melihat sebuah planet aneh karena seluruh permukaannya ditutupi oleh ki kematian yang padat. Arah dan karakteristik ini sudah sama persis dengan apa yang dijelaskan Sun Si kepadanya tentang planet Yunxia. Dan karena itulah Wang Lin tidak membuang lebih banyak waktu untuk bergegas memasuki planet misterius tersebut. Namun begitu masuk, Wang Lin justru melihat pemandangan yang lebih aneh lagi karena tidak menemukan sedikit pun jejak kehidupan di planet yang seharusnya tidak begitu terpencil maupun susah untuk diakses planet sekitarnya. Nah, baru ketika Wang Lin memutar otak untuk memikirkan apa yang sebenarnya terjadi inilah, tiba-tiba saja hembusan angin kencang lewat dari belakang punggungnya bersama dengan kemunculan bayangan hitam raksasa yang membuat Wang Lin tercengang. Wang Lin tercengang karena bayangan hitam itu sebenarnya adalah binatang iblis bernama Wang Yu yang dalam ingatan Dewa Tusi dikenal sebagai parasit dalam tubuh dewa kuno. Wang Yu hidup dengan menyerap darah inangnya, namun tidak dianggap bahaya, malah sering digunakan sebagai pusaka oleh dewa kuno. Sayang Tusi telah tiada begitu lama sehingga di tanah dewa kuno yang dahulu dia datangi tidak ada lagi jejak Wang Yu yang tersisa. Nah, karena menemukan Wang Yu di siang bolong seperti ini, Wang Lin pun menjadi bertinyi-tinyi apakah sebenarnya planet Yunxia menyimpan sisa jasad dewa kuno yang terkubur di dalamnya. Namun perkiraan ini juga agaknya tidak logis karena apabila ada dewa kuno pastilah kultivator sekitar sudah berlomba-lomba untuk memburunya. Iya, daripada pusyang-pusyang tanpa hasil seperti ini, Wang Lin pun memutuskan untuk segera menjelajah planet Yunxia dan sempat terlihat senang karena memang planet Yunxia menyimpan begitu banyak urat biji emas yang terpampang nyata. Namun tidak lama setelah berbagai pertanyaan muncul di hulu Wang Lin, mulai dari posisi urat biji emas yang sangat dangkal sampai dengan kenapa urat-urat biji emas terlihat sangat rapi dan tidak ada yang mengambilnya. Setelah menelaah dengan seksama, Wang Lin tanpa pikir panjang langsung memacu dirinya keluar dari planet Yunxia secepat mungkin setelah menyadari bahwa planet ini sebenarnya adalah seekor Wang Yu yang sedang tertidur. Wang Lin bersyukur dia bisa menyadari bahaya ini tepat waktu karena perlu diketahui Wang Yu yang lagi bobo di sini berada di ranah Kuini atau Nirvana Skyer yang bahkan lebih tinggi daripada Dujian ya guys ya. Kalau ngebet dan benar-benar menambang urat biji emas yang sebenarnya adalah tulang belulang Wang Yu, maka bisa dipastikan dia akan auto pindah alam karena kecerobohannya. Kendati demikian, urat biji emas masih hal yang sangat penting untuk menyempurnakan mutiara pembangkang surga. Dan oleh karena itulah Wang Lin harus memikirkan cara lain untuk mendapatkannya suatu saat nanti. Oke, sekarang kita pindah ke planet 1000 ilusi, tepatnya di kolam Huan Yu yang akan menjadi lokasi ritual pewarisan garis keturunan keluarga Huan kepada Liu Mei. Ritual itu dipimpin langsung oleh Huan Wuqing sebagai leluhur agung ketika berkomunikasi kepada leluhur keluarga mereka untuk menganugerahkan gadis keturunan kepada Liu Mei. Garis atuh ya. Huan Fengsen lagi-lagi dibuat agak bingung dengan segala tindakan Huan Wuqing mengingat ritual pertukaran darah ini harus dilakukan dengan pengorbanan darah puluhan ribu murid demi memurnikan garis keturunan yang sejati. Lebih dari itu, bahkan Huan Wuqing sendiri harus mengorbankan kultivasi demi menyalurkan sejumlah besar sari darah dalam segel untuk memurnikan meridian Huan Mei. Dan semua ini membuatnya bertanya, atas dasar apa atuh leluhur agung teh rela membayar harga yang begitu besar untuk orang luar seperti ini? Ketika Huan Fengsen dilanda kebingungan inilah Huan Wuqing melepaskan konsepsi adau 1000 ilusi tanpa wujud miliknya dan membuat kepala keluarga Huan berpikir mungkin leluhurnya telah memilih Huan Mei sebagai penerus konsepsi daunya. Segera setelah ritual pertukaran selesai, kekuatan Huan Mei langsung melejit ke puncak ranah Wending alias Ascendan. Namun hal yang membuat Huan Fengsen dibuat terkejut terkenyang-cengang adalah niat dau 1000 ilusi tanpa wujud Huan Wuqing yang seharusnya adalah warisan tertinggi di keluarga Huan tampak tidak stabil, atau lebih tepatnya sedang mengalami evolusi dan mulai menunjukkan tanda-tanda niat dao iblis langit 10.000 ilusi yang merupakan seni tertinggi keluarga Huan yang telah menghilang selama ribuan tahun.
Dan benar saja di akhir ritual Huan Mei benar-benar memancarkan niat dao keluarga Huan yang selama ini hanya dia anggap sebagai bagian dari sejarah keluarga, di mana baru setelah melihat secara langsung inilah Huan Pengsen paham kenapa Huan Wuqing begitu berharga menghargai Huan Mei. Liu Mei menangkupkan tangannya berterima kasih atas bantuan Huan Wuqing untuk membuatnya terlahir kembali. Sementara itu Huan Wuqing yang mengalami penurunan ranah sama sekali tidak merasa kecewa, malah tampak begitu gembira ketika meraung ke langit dan mengabarkan kepada seluruh leluhur keluarga Huan bahwa warisan dao tertinggi keluarga mereka yang hilang kini telah kembali. Nah, berhubung ritual pertukaran darah telah selesai dan Liu Mei bahkan telah membangkitkan niat dao jalan iblis 10.000 ilusi, sekarang Huan Wuqing sudah tidak ragu lagi memberikan gadis itu wewenang besar sebelum kemudian memerintahkannya pergi ke planet Ranyun untuk memberi pelajaran. Instruksi langsung dilaksanakan dan Liu Mei bergegas memasang formasi pengunci planet untuk mencegah para krucil planet Ranyun ini kemana-mana sebelum dia datang. Karena Wang Lin dianggap kabur karena takut, 3 petinggi planet Ranyun sudah melakukan berbagai macam cara untuk menghancurkan formasi tersebut. Namun masih tidak kuasa hingga akhirnya Liu Mei datang dan membuat ketiganya tidak punya pilihan kecuali bertarung sekuat tenaga sampai mati. Ledakan semangat Ran Sufeng membuat Zhao Chuanwen dan Sun Si juga ikut terpantik untuk bertarung sekuat tenaga. Namun sekalipun mereka sudah dengan begitu kesatria membakar jiwa primordial sendiri untuk bertarung melawan Liu Mei, upaya itu masih sama sekali tidak cukup untuk menghadapi sang tuan putri keluarga Huan yang sekarang telah berada di puncak Wending. Bahkan Liu Mei dengan mudahnya mulai mempermainkan ketiga petinggi planet Ranyun, di mana mantan murid Sujaku ke-14 itu menjebak Sun Si dan Zhao Chuanwen dalam niat dao jalan iblis, namun dengan sengaja membiarkan Ran Sufeng sadar agar tawuran sama teman-temannya sendiri. Ran Sufeng benar-benar tidak habis pikir menyaksikan betapa kejam tuan putri keluarga Huan ini, namun Liu Mei sama sekali tidak merasa bersalah karena dia bahkan belum menggerakkan tangannya sedikit pun untuk memberi pelajaran secara langsung. Dengan tawa puas Liu Mei mengatakan bahwa dengan niat dao jalan iblis maka para kultivator akan bertarung untuknya, sehingga dia tidak perlu menodai tangannya sendiri untuk menghabisi seseorang. Liu Mei membuat Ran Sufeng tidak bisa bergerak lagi dan berkata bahwa dia sudah tahu kalau 3 petinggi planet Ranyun ini telah mempersiapkan klon jiwa, mengetahui bahwa nyawanya kali ini benar-benar dalam bahaya. Ran Sufeng tanpa pikir panjang menawarkan diri untuk mencari sumu yang telah menghabisi Wandong demi memohon pengampunannya. Tapi ternyata Liu Mei enggak tertarik dengan tawaran pengecut seperti Ran Sufeng dan kawan-kawan, karena toh dengan kekuatannya keluarga Huan, siapapun yang telah ternoda darah mereka tidak akan bisa kabur bahkan ke ujung dunia sekalipun. Sementara itu si orang yang telah ternoda darah ini emang lagi OTW balik ke planet Ranyun dan cukup terkejut melihat formasi pengunci planet yang telah terpasang di sana. Meskipun memecahkannya akan membutuhkan cukup banyak waktu, Wang Lin yang merupakan ahli formasi tingkat tinggi bisa menerobosnya dengan mudah sebelum kemudian masuk ke dalam planet Ranyun hanya untuk menemukan tubuh klon Sun Si yang sedang melarikan diri dari buruan Liu Mei. Wang Lin cukup terkejut ketika melihat Liu Mei telah berada di puncak ascendan dan ranah ini memang membuatnya tidak memiliki cukup keyakinan untuk menang. Namun karena Wang Lin sudah mengubah wajah dan menyamarkan aura dengan bantuan Dujian yang merupakan ahli ranah Illusionary Yin, seharusnya perseteruan dengan Liu Mei ini bisa dihindari selama dia tidak melakukan terlalu banyak kontak. Di sisi lain Sun Si benar-benar dilanda ketakutan karena dia tidak menyangka kalau Liu Mei akan langsung menemukan tubuh klonnya. Semua roastingan Liu Mei tentang keberanian dan kegagahannya yang hanya di mulut saja sama sekali tidak terdengar, karena saat ini Sun Si benar-benar hanya fokus untuk menyelamatkan nyawa.
Karena itulah Sun Ce tampak gembira luar biasa ketika tepat sebelum serangan Huan Mei mengenainya, Wang Lin alias Sumu sudah lebih dulu datang untuk menyelamatkannya. Meskipun setelah itu Sun Ce hanya bisa menunduk malu karena Wang Lin melihat bagaimana mereka bertindak membentuk tubuh klon seolah memang berencana membuat Wang Lin bertarung sampai mati sendiri. Leluhur keluarga Sun itu masih sangat bersyukur karena Wang Lin tetap bersedia melindunginya. Nah, Wang Lin masih nyantai nih ketika meminta Liu Mei untuk tidak ikut campur urusannya dengan para petinggi planet Ranyun dan segera meninggalkan planet ini daripada kudu baku hantam. Wang Lin masih berpikir Liu Mei benar-benar tidak mengenalinya sampai tiba-tiba Wang Lin! Dia kuat. Tiba-tiba saja Liu Mei malah mulai berbicara santai kepada Wang Lin karena keberadaan lain di tubuh Tuan putri keluarga Huan yang seharusnya adalah anaknya Wang Lin ini mengenali bapaknya. Wang Lin enggak tahu apa-apa nih sama jabang bayi yang ada di tubuh Liu Mei. Namun karena udah terlanjur bertemu dengan musuh lama, Wang Lin pun tidak punya pilihan kecuali melawan Liu Mei yang saat ini memang lebih kuat dibanding dirinya. Liu Mei tampak begitu senang bisa bertemu Wang Lin karena dia masih mengingat dengan jelas bagaimana Wang Lin menghancurkan domainnya di masa lalu dan karena itulah hari ini dia akan meluluhlantahkan hati Dou serta obsesi pemuda itu untuk menuntaskan dendam mereka. Dua ahli Ranah Ascendan ini sempat bertukar beberapa pukulan dengan senjata masing-masing sebelum kemudian Liu Mei yang sudah enggak sabar ingin menghancurkan Wang Lin langsung menggunakan niat Dao Jalan Iblis 10.000 ilusi yang baru saja dia warisi dari keluarga Huan. Wang Lin merasa kesadaran spiritualnya diseret masuk ke semacam domain namun jauh lebih kuat dan lebih aneh apabila dibandingkan dengan domain kultivator Wending pada umumnya. Wang Lin melihat sosok Hongdi yang tiba-tiba muncul di mana meskipun dia tahu bahwa apa yang ada di depannya hanyalah ilusi, namun entah mengapa Liu Mei membuat semua ilusi ini terasa begitu nyata. Tapi berhubung Wang Lin masih mampu mempertahankan kesadarannya sendiri, pemilik mutiara pembangkang surga itu pun bisa menghancurkan ilusi Hongdi dengan mudah. Sebelum kemudian diperlihatkan ilusi-ilusi lainnya semakin lama terlihat semakin nyata serta mengganggu pikirannya. Ditian adalah sosok pertama yang berhasil menggetarkan hati Wang Lin dan getaran itu semakin menjadi-jadi ketika sosok orang-orang terdekat baginya muncul satu persatu. Mulai dari Zhou, Wang Hao, Wang Zhao, kedua orang tuanya sampai dengan sosok kekasih hatinya yaitu Li Muan. Semua orang yang mengisi ruang di hati Wang Lin berkumpul di satu tempat yang sama di mana kenikmatan itu memang membuat hati Wang Lin menjadi lemah hingga hampir saja dimanfaatkan oleh Liu Mei untuk menghancurkannya. Namun sebelum Liu Mei benar-benar menghancurkan hati Dao maupun jiwa primordial Wang Lin, Tuan Putri keluarga Huan itu sudah dikejutkan lebih dulu oleh raungan naga guntur yang meledak keluar dari dalam jiwa primordial Wang Lin. Ketika Liu Mei bertinyi-tinyi kenapa bisa ada kekuatan naga guntur dalam jiwa primordial Wang Lin, si empunya jiwa sudah lebih dulu sadar dari ilusinya dan malah mendapat pencerahan atas siklus sebab akibat yang menjadi penghalang terakhir atas penerobosan ranahnya. Sekarang setelah mendapat pencerahan ini, Wang Lin sudah tidak memiliki penghalang untuk menerobos ranah yang lebih tinggi dan dengan demikian pula kondisi ini menghapuskan kesempatan Liu Mei untuk menghancurkan hati Dao pemuda yang paling dia benci di dunia. Liu Mei langsung menderita luka dalam setelah mendapatkan serangan balik dari Wang Lin yang menghancurkan paksa jalan iblis dengan daunya. Meskipun tindakan Wang Lin dibilang kejam karena menghancurkan orang-orang terkasihnya, pemilik mutiara pembangkang surga itu sama sekali tidak peduli dan justru memperingatkan Liu Mei apabila gadis itu terus mengganggunya seperti ketika mereka masih di planet Sujaku, maka Wang Lin akan meladeninya baku hantam sampai salah satu di antara mereka mati. Namun Liu Mei justru membalas ancaman itu dengan tatapan tajam dan tawa lantang yang mengudara karena sejak Wang Lin menghancurkan daunya dengan jiwa Mesumeiji, dia sudah berpikir bahwa mereka memang ditakdirkan untuk bertarung sampai mati dan kali ini Wang Lin akan benar-benar mendapatkan karma dari apa yang sudah dia lakukan. Tuh, jadi anaknya itu dari siapa? Ayo, udah tahu kan?
Tepat setelah melepaskan tawa kencang itulah sebuah kabut hitam kemerahan menyerbu keluar dari dalam kantong penyimpanan Liu Mei, dan segera setelah melihat kabut itu jantung Wang Ling langsung berdegup kencang untuk alasan yang tidak dia ketahui. Wang Ling merasakan aura dendam dan kebencian luar biasa dari makhluk yang menjadi pusat kabut merah, dan jiwa primordialnya akan mendapat hantaman kuat setiap kali makhluk itu melepaskan raungan marah. Wang Ling bingung kenapa makhluk mengerikan itu terhubung dengan kesadaran dan jiwa primordialnya, dan karena kondisi yang sangat mengejutkan itu, Wang Ling tidak punya pilihan kecuali memanggil Du Jian untuk menyegelnya untuk menahan amukan makhluk penuh dendam tersebut. Wang Ling meraung marah pada Liu Mei ketika bertanya makhluk apa yang gadis itu murnikan, sebelum kemudian membuat sang tuan putri keluarga Huan itu menceritakan apa yang sebenarnya dia alami ketika Wang Ling memaksakan jiwa Meiji untuk merusak Dao 1000 ilusi miliknya. Jadi ternyata ketika proses penyatuan paksa itu, takdir memberinya anugerah surga karena ada sehelai jiwa darah Wang Ling yang jatuh ke tangannya. Selama 100 tahun Liu Mei telah menggunakan dendam dan kebencian untuk memurnikan jiwa darah tersebut, sehingga saat ini dia telah berubah menjadi roh kutukan yang bisa menghancurkan jiwa primordial Wang Ling. Liu Mei tidak dapat menahan kegembiraan ketika melihat betapa menderitanya Wang Ling karena serangan jiwa darah, dan bersiap untuk membuat pemuda itu pindah alam selamanya. Tapi sebelum Liu Mei benar-benar bisa menghancurkan Wang Ling, pemuda itu sudah lebih dulu meledakkan domain hidup mati miliknya hingga membuat seluruh dunia di sekitarnya termasuk juga jiwa darah pendendam langsung diselimuti oleh aura alam dunia bawah. Wang Ling melayang di tengah domain alam baka miliknya dan berjanji akan menghancurkan jiwa serta raga Liu Mei hari ini juga. Wang Ling melepaskan serangan sungai dunia bawah yang meluap seperti air bah, di mana bahkan pusaka pemberian Huan Wuqing yang dibawa oleh Liu Mei pun nyaris tidak dapat menahannya. Melihat betapa mengerikannya kekuatan Wang Ling, Liu Mei menjadi terbagung-bagung dan mulai berpikir apakah mungkin pemuda kurang asem itu telah menyempurnakan domain sejati Ascendan ketika dirinya masih berada di tahap awal. Wang Ling di tengah letusan serangan jiwa tanpa henti menyunggingkan senyuman sinis ketika melihat Liu Mei menggunakan berbagai pusaka untuk melindungi diri, karena baginya tidak ada pusaka atau bantuan luar yang bisa menandingi domain, karena domain hanya dapat diraih dengan pemahamannya sendiri. Karena itulah meski sekarang Liu Mei berbangga diri dengan ranahnya di puncak Ascendan, bagi Wang Ling gadis itu tidak ada bedanya dengan kultivator Ascendan tingkat menengah apabila dibandingkan dengannya. Di tengah pertempuran tiba-tiba Wang Ling dibuat terkejut dengan jiwa ketiga bendera 1 miliar jiwa yang dahulu memang sempat direbut oleh Zhu Kueji. Kemarahan langsung memuncak di hati Wang Ling sebelum kemudian menyebut bahwa Liu Mei tidak berhak menyentuh jiwa tersebut. Dengan beberapa segel di tangan, Wang Ling langsung menghancurkan jejak jiwa Liu Mei dalam jiwa ketiga dan membuat tuan putri klan Huan itu segera mendapatkan serangan balik yang menyakitkan. Tidak selesai sampai di situ, sekarang Wang Ling benar-benar berniat menghancurkan Liu Mei ketika dia memanggil roh naga guntur dalam jiwa primordialnya dan membuat mantan murid Sujaku ke-14 itu hanya bisa lari tunggang langgang untuk menyelamatkan hidupnya. Sayang Liu Mei belum memiliki cukup kekuatan untuk menghindari serangan roh naga guntur yang Wang Ling kerahkan, dan hanya bisa menatap kilatan guntur perak yang menuju ke arahnya dengan ekspresi teror hingga tiba-tiba tiba-tiba saja celah spasial terbuka ketika leluhur keluarga Huan, siapa lagi kalau bukan Huan Wuqing, menginterupsi pertarungan untuk menyelamatkan Liu Mei dari serangan Wang Ling. Wang Ling sudah mengingatkan bahwa klan Huang akan musnah apabila Huan Wuqing bersikeras untuk menyelamatkan Liu Mei. Namun leluhur keluarga Huan itu jelas tidak bisa menyerahkan muridnya karena gadis itu merupakan kunci dari kesempurnaan domainnya. Akhirnya Huan Wuqing dengan penuh kesombongan tetap membawa Liu Mei pergi sambil mengingatkan Wang Ling untuk tidak bersikap arogan, sebelum kemudian dia dibuat terkejut setengah mati sendiri setelah Wang Ling melepaskan salah satu ki pedang Ling Tianhuo yang daya serangnya bahkan mampu melampaui hukum ruang dan waktu.
Huan Wuqing tidak menyangka sama sekali Wang Lin bisa melepaskan sebuah energi pedang yang kemungkinan besar dimiliki oleh ahli ranah Jingni atau Nirvana Cleanser alias Si Ling Tianhuo ya guys ya. Apabila pemuda itu memiliki lebih dari 6 ki pedang, kecuali dia mengembalikan kultivasinya ke ranah yang sama, maka Huan Wuqing merasa dia pun bisa terbunuh di tangan pemuda itu. Situasi memang menjadi sangat rumit karena keterlibatan masa lalu Wang Lin dan Liu Mei, namun Huan Wuqing tetap bisa menyerahkan kunci kesempurnaan daunnya kepada Wang Lin, dan karena akhirnya tidak memiliki pilihan kecuali meminta bantuan kepada keluarga besar lain di planet 1000 ilusi untuk melawan Wang Lin bersama-sama. Oke, sekarang kita lihat kondisi Wang Lin pasca pertarungan melawan Liu Mei, di mana setelah menyelesaikan penyegelan jiwa pendendam, leluhur suku pemunian jiwa itu segera mengembalikan jiwa ketiga ke bendera jiwa sambil berjanji kepada Du Tian bahwa dengan kembalinya jiwa ini, kebangkitan sekte pemunian jiwa pasti akan menjadi kenyataan. Wang Lin ingat kalau dia masih menyimpan tubuh kedua Sun Si dan segera meminta leluhur keluarga Sun untuk keluar. Awalnya Sun Si sangat canggung ketika berhadapan dengan Wang Lin karena bagaimanapun dia dan dua petinggi planet Ranyun lain telah dengan sengaja menjebak pemuda itu untuk baku hantam sampai mati dengan keluarga Huan. Meski demikian Wang Lin masih bersikap tenang dan segera mengkonfirmasi keberadaan dua petinggi lainnya. Sun Si dengan jujur berkata bahwa dua petinggi lain sudah pergi dari planet Ranyun untuk meneruskan garis keturunan di tempat yang lebih aman. Sementara dia yang kultivasinya memang paling lemah harus berjibaku melawan perburuan Liu Mei sebelum Wang Lin datang. Nah, meskipun Sun Si juga berbuat buruk kepadanya, Wang Lin tetap berbaik hati dan karena dia tahu kalau kultivasi Sun Si sudah hancur lebur, pemilik mutiara pembangkang surga itu menawarkan dua pilihan, yaitu kultivasinya dikembalikan ke ranah transformasi jiwa tapi mandel atau dikembalikan ke ranah non-sensor tapi ada potensi untuk mencapai ranah yang lebih tinggi. Kalau itu Wang Lin jelas dia akan memilih non-sensor, tapi tidak semua orang memiliki keberanian sepertinya. Begitu pula Sun Si yang memilih untuk memilih transformasi jiwa karena tidak mampu melewati proses menyakitkan untuk menjadi seorang asendan lagi. Tujuan Wang Lin melindungi planet Ranyun bukan hanya semata-mata untuk mendapatkan giok abadi, namun juga untuk melindungi satu-satunya orang yang dia percaya di sistem bintang Luotian, siapa lagi kalau bukan Eyang Sun Tai. Karena itu juga setelah menyelesaikan masalah dengan Sun Si, Wang Lin langsung menemui Sun Tai dan bertanya tentang obat untuk melumpuhkan monster binatang raksasa. Awalnya Sun Tai juga bertinyi-tinyi kenapa Wang Lin masih ingat untuk mencarinya, namun setelah mendengar alasan Wang Lin serta janji untuk membantu apabila dia membutuhkan sesuatu, rasa gembira bercampur haru menyeruak dalam hati Sun Tai hingga membuat senyuman tak dapat disembunyikan dari wajah tuanya. Nah, setelah mendapatkan jawaban yang dia butuhkan dari Sun Tai, Wang Lin pun bergegas menuju planet 1000 ilusi tempat keluarga Huan berada untuk menyelesaikan masalah dengan Liu Mei. Seperti biasa Wang Lin pergi mengendari naga Indosiar sambil mereka ulang informasi yang dia dapatkan dari Sun Si tentang planet tersebut. Seharusnya kekuatan terbesar di planet 1000 ilusi adalah keluarga Qian, sementara keluarga Huan dengan Huan Wuqing sebagai satu-satunya ahli langkah kedua menempati posisi di bawahnya. Wang Lin memiliki dugaan kalau Huan Wuqing mungkin meminta perlindungan dari keluarga Qian yang lebih kuat, di mana hal itu langsung dibuktikan dengan kemunculan Qian QZ, yaitu leluhur ketiga keluarga Qian yang dibayar dengan cermin Huan Yu oleh Huan Wuqing. Qian QZ menginterogasi Wang Lin karena penasaran dengan identitas asli asendan tahap awal yang bagaimana ceritanya bisa membuat Huan Wuqing menjadi sangat putus asa. Rasa penasarannya menjadi semakin besar ketika Wang Lin memanggil keluar Du Jian karena dia langsung bertanya-tanya klan gila macam apa yang menyulap ahli ilusi Yin menjadi sebuah boneka dan memberinya pada junior krucil layaknya Wang Lin. Wang Lin meminta Qian QZ untuk tidak ikut campur masalahnya dan keluarga
keluarga Huan. Namun leluhur keluarga Qian itu malah meminta Wang Lin meninggalkan Dujian sebagai harga yang harus dibayar untuk permintaan itu karena tidak mencapai kesepakatan kayak di mana teh yang di ISU itu di Iran sama di Amerika. Wang Lin pun tidak memiliki pilihan kecuali melawan dan segera memerintahkan Dujian untuk menyerang leluhur keluarga Qian tersebut. Sayangnya sekuat apapun sebuah boneka pengawal abadi seperti Dujian, hanya kekuatan fisiknya saja yang mencapai ranah ilusi Yin. Sementara kekuatan dasarnya pasti akan kalah apabila dibandingkan dengan ahli yang sebenarnya. Karena itulah Qian Qiuzi dapat menekan Dujian dengan mudah dan berusaha untuk memurnikan boneka kelas tinggi itu secara langsung. Nah, tepat ketika Qian Qiuzi berusaha memurnikan Dujian, Wang Lin dapat melihat bahwa leluhur ketiga keluarga Qian itu menggunakan kekuatan guntur dan informasi itu langsung dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk memanggil keluar binatang petir alias Lesuo yang memiliki kemampuan untuk menyerap kekuatan guntur. Lesuo itu hasil evolusinya si banteng ya guys ya, kalau lupa. Nah, berkat kemampuan kilin emas, Wang Lin dapat membatalkan segala pemunian yang dipasang Qian Qiuzi kepada Dujian dan berpikir kalau bapak-bapak itu pasti akan marah karena kekuatan ilahinya dihancurkan oleh Lesuo. Tapi beberapa saat setelah kekuatannya diserap oleh Lesuo, Qian Qiuzi malah terlihat begitu terkejut sekaligus ketakutan karena kemunculan binatang iblis menandakan Wang Lin adalah seorang utusan dari Istana Abadi Guntur. Tanpa pikir panjang, Qian Qiuzi langsung meminta maaf atas tindakan bodohnya, berkata bahwa mulai sekarang keluarga Qian akan memutus hubungan dengan keluarga Huan, bahkan bersedia menyerahkan seluruh giok abadi yang dia miliki karena menganggap permintaan Wang Lin adalah sebuah hukuman. Setelah seluruh giok abadinya dibegal oleh Wang Lin, Qian Qiuzi langsung ngelabrak Huan Wuqing di kediaman keluarga Huan dan menyalahkan lelaki tua itu atas masalah yang hampir saja terjadi di antara dirinya dan Istana Abadi Guntur. Huan Wuqing jelas kebingungan mendengar amukan Qian Qiuzi karena yang dia tahu Wang Lin berasal dari tempat yang sama dengan Liu Mei. Namun Qian Qiuzi sama sekali tidak mau mendengar omong kosong apapun yang keluar dari mulut tua Huan Wuqing dan menyuruh orang tua kurang ajar itu menghadapi sendiri utusan agung dari Istana Abadi Guntur. Tidak menunggu lama, Qian Qiuzi menghilang sementara langit bergejolak dengan semburat petir emas ketika Wang Lin turun bersama Lesuo dan memerintahkan keluarga Huan untuk menyerahkan Liu Mei sekarang ini juga. Seperti yang udah kita lihat bareng-bareng di ending episode sebelumnya, Wang Lin dengan tegas meminta Huan Wuqing untuk menyerahkan Liu Mei. Namun leluhur klan Huan itu malah bersikap sok keras ketika meminta Wang Lin menghancurkan pelindung leluhur keluarga mereka lebih dulu kalau emang mau banyak cincong. Ditantangin kayak gitu ya jelas Wang Lin enggak takut gitu kan. Dimana pemilik mutiara pembangkang surga itu benar-benar langsung menyuntikkan setetes esensi darahnya ke tubuh Lesuo dan membuat binatang petir itu segera mengayunkan cakar besarnya ke permukaan tabir pelindung keluarga Huan. Menyaksikan ancaman yang begitu besar dari Lesuo, para tetua keluarga Huan langsung meraung penuh kekhawatiran dan meminta Huan Wuqing mempertimbangkan keputusannya lagi untuk bermusuhan dengan Wang Lin. Namun emang dasarnya orang tua tuh susah dikasih tahu ya. Tidak ada satupun pendapat tetua keluarganya. Bahkan setelah Huan Fengsen selaku kepala keluarga pun ikut angkat bicara, Huan Wuqing masih tidak mengindahkan sedikit pun kata-kata mereka. Karena leluhur keluarga Huan itu masih menganggap Liu Mei merupakan sosok paling berharga karena menjadi harapan satu-satunya untuk menyempurnakan dao kuno keluarga Huan. Huan Wuqing masih percaya bahwa Wang Lin tidak akan bisa menghancurkan tabir pelindung keluarga Huan sampai kemudian pemuda itu mengeluarkan pedang kekayaan dan menggunakan teknik Zhan Luo yang sebelumnya dia pahami di dasar jurang pasang surut itu loh. Masih ingat kan?
Baru setelah Wang Lin mengeluarkan pedang kekayaan yang mengandung hukum Dao, ekspresi suram memenuhi wajah Huan Wuqing sampai akhirnya dia turun tangan secara pribadi untuk menahannya. Huan Fengxian yang sudah ngeri-ngeri sedap melihat kekuatan Wang Lin langsung menyatakan bahwa seluruh keluarga Huan tidak akan ikut campur dalam masalah pribadi Wang Lin dengan Huan Wuqing dan meminta pemuda itu bersikap bijaksana. Huan Wuqing tidak percaya bahwa seluruh anggota keluarga Huan benar-benar akan memalingkan punggung pada dirinya seperti ini. Dan karena situasi sudah menjadi seterpojok ini, dia pun tidak memiliki pilihan kecuali menggunakan giok berkah peninggalan peri abadi keluarga Huan di zaman kuno. Seyogyakartanya, pusaka yang ditinggalkan oleh seorang peri abadi kekuatan giok berkah benar-benar mampu mementalkan pedang kekayaan dengan satu ledakan. Dan tidak hanya itu, Huan Wuqing juga memanggil penunggunya giok berkah, yaitu sesosok bayangan dewa emas yang langsung menekan Wang Lin sangat stempel raksasa. Huan Wuqing tertawa puas ketika melihat Wang Lin auto bengek setelah ditekan oleh stempel raksasa, bertanya apakah pemuda itu masih memiliki trik licik yang disembunyikan untuk mengatasi ancaman kematiannya kali ini. Harus diakui bahwa kekuatan giok berkah memang sesuatu yang tidak akan bisa dihadapi dengan kekuatannya sendiri, dan karena itulah Wang Lin sudah mempersiapkan sebuah rencana yang tidak akan pernah disangka oleh Huan Wuqing. Dan Ternyata Wang Lin akhirnya meminjam kekuatan pecahan jiwa iblis liar yang tersegel di tubuhnya, di mana meski awalnya iblis liar itu menolak mentah-mentah permintaan Wang Lin karena kalau bisa udah digeprek ini anak manusia satu, pecahan jiwa iblis kuno itu akhirnya setuju setelah Wang Lin berkata bahwa dia akan membalas bantuan iblis liar dengan kebebasan. Terjalinlah kesepakatan antara Wang Lin dengan pecahan jiwa iblis liar, dan sama seperti apa yang pernah terjadi dengan Beluo, iblis kuno itu meminjam darah dewa kuno di tubuh Wang Lin untuk mengeluarkan kekuatannya. Seketika itu juga aura iblis menyebar dari tubuh Wang Lin jauh lebih mengerikan dibanding transformasi iblisnya sendiri, hingga membuat pemilik mutiara pembangkang surga itu tampak seperti dewa iblis yang turun ke dunia. Wang Lin versi kerasupan iblis liar yang kita panggil aja dia demit ini tersenyum bengis ketika mengayunkan tinjunya untuk menghancurkan penghalang giok berkah dan membuat Huan Wuqing semakin terheran-heran bertinyi-tinyi seberapa banyak kekuatan tersembunyi yang Wang Lin sembunyikan atuh. Namun leluhur keluarga Huan itu tampaknya masih belum menyerah karena dia yakin giok berkah tidak akan mungkin dikalahkan oleh Wang Lin, dan sekarang dia akan mengerahkan seluruh kekuatan spiritual planet 1000 ilusi untuk menghancurkan Wang Lin dengan satu serangan. Tindakan Huan Wuqing kali ini bahkan membuat Qian Qiuji nyaris tidak bisa berdiam diri di tempatnya, sementara si demit masih tidak melepaskan senyum di wajahnya ketika menyebut Huan Wuqing terlalu berani menunjukkan teknik ini di hadapannya. Hanya dalam 1 detik yang singkat, demit bisa membuat seluruh planet 1000 ilusi yang diciptakan Huan Wuqing berhenti bergerak seolah dipindahkan paksa ke domain iblis yang berada di bawah kuasanya. Baik Qian Qiuji, Huan Fengxian, Huan Wuqing, bahkan Liu Mei saat ini hanya bisa membelalakan mata mereka karena tidak menyangka Wang Lin memiliki kekuatan se-OP ini. Tanpa mempedulikan keterkejutan semua orang yang melihat tekniknya, demit justru melepaskan tawa gila ketika mengepalkan tangannya sebelum kemudian dengan mudah menarik jiwa planet 1000 ilusi yang sebelumnya dikumpulkan dengan susah payah oleh Huan Wuqing. Tidak menunggu lama, demit mengepalkan tangannya sebelum kemudian menghancurkan jiwa planet itu dan membuat rantai spiritual Huan Wuqing sekaligus juga dewa emas keluarga Huan turut hancur lebur tak bersisa. Huan Wuqing terlempar dengan keras bersamaan dengan hancurnya dewa emas, sementara kediaman keluarga Huan bahkan sebagian besar planet 1000 ilusi nyaris dibuat luluh lantah oleh kekuatan demit. Huan Wuqing hanya bisa menatap tidak percaya pada giok berkah yang kemudian retak sebelum akhirnya membentuk perlindungan terakhir yang juga mengartikan kekalahan total keluarga Huan. Formasi itu hanya digunakan untuk mengurus pesan terakhir sebelum kehancuran keluarga Huan, dan karena itulah Huan Fengxian
Fengsen memohon dengan sangat agar Huan Wuqing mau menyerahkan Liu Mei demi keberlangsungan keluarga mereka. Namun lagi-lagi Huan Wuqing menolak sebelum malah kemudian meminta Liu Mei untuk dengan sukarela menyerahkan domain 1000 ilusi miliknya. Sementara Demit masih seru-seruan ngehancurin perlindungan terakhir dengan keluarga Huan, Liu Mei hanya bisa tertawa kecil karena sekarang dia tahu bahwa sejak pertama kali Huan Wuqing membuatnya menginjakan kaki di planet ini, tujuan leluhur keluarga Huan itu hanyalah mendapatkan domainnya. Saat ini pun Liu Mei tahu dia tidak memiliki banyak pilihan tersisa dan karena itulah dia bersedia menyerahkan domainnya dengan 2 syarat kepada Huan Wuqing. Syarat pertama adalah leluhur keluarga Huan itu harus menghabisi Wang Lin untuknya, dan apabila dia gagal menghabisi Wang Lin, Liu Mei meminta Huan Wuqing menyerahkan kantong penyimpanan yang dia tinggalkan pada pemuda itu. Tidak banyak waktu tersisa, Huan Wuqing pun mengiyakan permintaan Liu Mei sebelum kemudian benar-benar melahap domain miliknya. Wang Lin menunjukkan ekspresi rumit ketika melihat segala yang terjadi pada Liu Mei, di mana kultivasi dan statusnya melejit dalam sekejap. Namun pada akhirnya domain itu dilahap oleh gurunya sendiri yang sudah memberinya segala kemewahan itu. Tepat pada saat yang sama, Demit telah berhasil menghancurkan tabir pelindung terakhir keluarga Huan dan cukup terkejut juga melihat Huan Wuqing benar-benar melahap domain seseorang dalam waktu singkat ini. Namun tidak peduli apapun yang telah atau akan dilakukan oleh Huan Wuqing, Demit yakin bahwa semua itu akan menjadi sia-sia untuk melawannya. Nah, awalnya Demit ingin langsung digeprek aja nih orang tua biar cepat selesai. Namun ternyata domain kuno keluarga Huan yang berhasil disempurnakan setelah dia melahap domain Liu Mei telah lebih dulu aktif dan menunjukkan apa yang disebut sebagai domain iblis tanpa wujud. Huang Fengsen membelalakan matanya karena benar-benar tidak menyangka bahwa Huan Wuqing sungguh berhasil membawa kembali domain kuno keluarga Huan yang telah hilang selama ratusan tahun. Sementara itu Demit yang ceritanya menjadi musuh utama domain kuno ini malah senyum-senyum enggak jelas seolah dia sudah bisa melihat apa yang akan terjadi di depannya. Huan Wuqing berhasil membangkitkan niat iblis yang melebur dengan domainnya sebelum kemudian berubah menjadi iblis yang sesungguhnya. Huan Wuqing tertawa-tawa di dalam wujud iblisnya dan meraung ke langit ketika mengabarkan kepada seluruh leluhur keluarga Huan bahwa dao iblis tanpa wujud mereka telah kembali ke dunia. Demit menunjukkan ekspresi antusias ketika melihat dao iblis tanpa wujud, di mana iblis ini merupakan kali pertama dia melihat kultivator manusia benar-benar bisa melahirkan niat iblis sampai bisa disebut sebagai iblis yang sejati. Hal ini mungkin merupakan sesuatu yang mengerikan bagi kebanyakan orang, bahkan anggota keluarga Huan sekalipun. Namun bagi Demit, pencapaian Huan Wuqing justru menjadi sebuah kegembiraan karena iblis yang baru lahir sepertinya merupakan asupan masakan Padang atau makanan yang luar biasa bagi iblis kuno sepertinya. Karena itulah Demit tidak bisa menahan diri untuk keluar dari tubuh Wang Lin dan bersiap buat mukbang energi iblis dari dalam dao iblis langit tanpa wujud itu dengan jiwa sejatinya. Dengan rakus Demit berusaha untuk melahap Huan Wuqing, namun leluhur keluarga Huan itu jelas tidak terima dan segera menunjukkan kekuatannya. Tapi ternyata kekuatan iblis Huan Wuqing memang sama sekali tidak dapat disebandingkan dengan pecahan iblis kuno seperti Demit, dan karena itulah dia akan menunjukkan jalan iblis yang sesungguhnya, di mana iblis-iblis di masa lalu sangat ahli dalam hal saling memangsa satu sama lain. Huan Wuqing hanya bisa melepaskan raungan menyedihkan ketika kekuatannya disebut habis-habisan oleh Demit sebelum kemudian dihancurkan tanpa bersisa dengan sangat kejam. Bahkan Wang Lin pun tidak bisa menahan rasa kasihan ketika melihat Huan Wuqing yang telah mengejar jalan iblis selama berabad-abad langsung dihancurkan kurang dari 10 menit oleh Demit. Sementara orang yang menjadi dalam penghancuran itu justru dengan sewot meminta Wang Lin untuk menepati janjinya karena sekarang dia akan mencari cara untuk membebaskan diri dari segel Beluo.
Setelah itu Demit kembali ke tubuh Wang Lin untuk mencari cara menghancurkan segel Beluo dan Wang Lin juga tidak memiliki rencana untuk menarik perkataannya sendiri karena Huan Wuqing sudah Sadaqallahul Azim. Wang Lin terbang merendah untuk menyelesaikan dendam panjangnya dengan Liu Mei dan berniat untuk menghabisi gadis itu kalau memang masih ada sisa kehidupan di tubuhnya. Namun ternyata saat ini memang Liu Mei tidak lebih dari sekedar jasad tanpa nyawa dan sebelum Wang Lin benar-benar mengayunkan pedangnya, tubuh Liu Mei sudah lebih dulu memudar sebelum kemudian terurai menjadi ribuan kelopak bunga yang meledak ke segala arah. Setelah tubuh Liu Mei musnah tak bersisa, Huan Fengzhen yang sempat memungut kantung penyimpanan Liu Mei ketika Huan Wuqing menjadi iblis segera menyerahkan kantong tersebut sambil menyampaikan pesan gadis itu yang meminta agar kantong diserahkan kepada Wang Lin apabila Huan Wuqing gagal mengalahkannya. Wang Lin bersikap waspada dan langsung memeriksa kantong tersebut, berpikir barangkali ada sebuah jebakan yang tersimpan di dalamnya. Namun setelah diperiksa dengan seksama, Wang Lin tidak menemukan apapun kecuali sebutir pil misterius serta pelat giok yang belum diketahui apa isinya. Ternyata plat giok itu berisi pesan terakhir Liu Mei tentang obat penetralisir ki dendam yang ada di tubuh jiwa darah alias Li Er. Liu Mei mengakui bahwa tindakan Wang Lin yang membuat hati Daonya hancur telah membuatnya menyimpan kebencian dan karena itu dia berpikir akan melakukan apapun untuk membalaskan dendam tersebut termasuk memanfaatkan Li Er. Namun seiring berjalannya waktu, Liu Mei menyadari bahwa hanya jiwa darah itulah yang benar-benar setia dan tulus untuk membelanya. Sejak saat itu juga Liu Mei berpikir bahwa tidak seharusnya dia melibatkan Li Er dan dari sana awalnya setelah dia menghabisi Wang Lin, Liu Mei berpikir untuk menetralisir seluruh ki dendam di dalam tubuh jiwa darah tersebut. Sayangnya kini dia tidak lagi memiliki kesempatan untuk melakukannya dan karena itulah Liu Mei hanya bisa meminta Wang Lin melakukan hal itu menggantikan dirinya. Wang Lin membaca setiap pesan terakhir Liu Mei dengan seksama sambil memikirkan karma dan takdir yang memang tidak pernah bisa ditebak oleh siapapun. Meski demikian, masalah Li Er memang harus diselesaikan karena makhluk pendendam itu terlahir dari jiwa darahnya serta memiliki kemampuan untuk merusak jiwa primordialnya. Akhirnya Wang Lin pun melepaskan Li Er dari segel, membiarkan jiwa pendendam itu menggigit tangannya dengan marah sebelum kemudian mengeluarkan pil penawar yang sudah disiapkan Liu Mei untuknya. Dalam sekejap sebagian besar ki dendam di tubuh Li Er menghilang, membuatnya berubah menjadi putih seolah telah berubah menjadi makhluk baru yang terlahir kembali. Karena sekarang jiwa pendendam ini telah terlahir kembali menjadi jiwa baru, Wang Lin berpikir bahwa kata Li Er yang berarti ganas bukan lagi nama yang cocok untuknya sebelum kemudian memberikan sebutan baru untuk roh tersebut dengan memanggilnya sebagai Wang Ping yang berarti kedamaian. Sesuai dengan namanya, Wang Lin berharap Wang Ping akan hidup damai sepanjang hayatnya dan oleh karena itulah ki dendam yang melebur dengan tubuhnya juga harus dimurnikan dengan kehidupan. Dengan demikian, Wang Lin pun memberikan Wang Ping kehidupan baru di dunia panah, berharap yang berasal dari jiwa darahnya itu merasakan hangatnya alam sampai benar-benar mendapatkan kehidupan yang pantas dia miliki. Oke, sekarang kita ngelompat langsung ke 4 tahun setelah insiden kehancuran klan Huan sekaligus juga pemunihan jiwa pendendam Wang Ping, di mana Wang Lin memilih desa Luoyu sebagai tempat hidup untuk jiwa darahnya yang sekarang telah memiliki fisik seorang manusia panah. Selayaknya manusia pada umumnya, Wang Ping bermain dengan bergaul dan dengan anak-anak desa lain ketika membicarakan tentang kabut abadi yang bisa menyehatkan tubuh, eksistensi seorang dewa, sampai dengan jalan kultivasi yang sudah mulai menyebar di antara anak-anak kecil desa. Sayangnya Wang Ping juga tidak terlalu bisa mengikuti laju pergaulan anak-anak tersebut karena sejak kecil dia memiliki tubuh yang ringkih, sehingga satu-satunya harapan yang dia miliki saat ini adalah mendapatkan fisik yang sehat walafiat.
Meskipun Wang Ping mungkin tidak memiliki fisik sekuat anak-anak lain, namun pemuda kecil itu dikenal sebagai anak yang tampan dan sopan, di mana sikap dan tabiat luar biasa itu dipercaya merupakan warisan dari ayahnya yang merupakan pengrajin ulung di desa, siapa lagi kalau bukan Wang Lin. Ya, tidak begitu saja meninggalkan Wang Ping untuk hidup sendirian sebagai manusia panah. Wang Lin pun ikut serta berkamuflase sebagai manusia panah untuk membersamai kehidupan jiwa darah yang sekarang sudah menjadi putranya tersebut. Sebagai seorang manusia biasa, Wang Lin meramu obat yang seolah-olah untuk menguatkan tubuh fisik Wang Ping. Padahal obat itu merupakan rangkaian pemunian yang Wang Lin lakukan untuk benar-benar memusnahkan ki dendam di tubuh putranya. Karena itulah setiap malam setelah Wang Ping tertidur, Wang Ling akan diam-diam memurnikan sedikit demi sedikit ki dendam yang masih tersisa di tubuh putranya dengan yuan ki petir yang dia miliki. Selama 4 tahun terakhir, Wang Ling terus mengulangi rangkaian pengobatan ini, di mana meskipun sudah menggunakan obat penawar Liu Mei yang dipadukan dengan yuan ki petir, sepertinya akan membutuhkan lebih banyak waktu untuk benar-benar menghilangkan ki dendam yang bersarang di tubuh Wang Ping. Wang Lin sendiri cukup menikmati kehidupan manusia panahnya karena entah kenapa desa Luoyu ini sangat mirip dengan desa kelahirannya dan membuat Wang Lin sedikit berandai-andai apakah hidupnya akan menjadi seperti ini apabila sejak awal mengikuti permintaan ayahnya untuk menjadi pengrajin kayu biasa. Nah, untungnya meskipun seperti memulai kehidupan yang baru bersama putranya, Wang Lin tidak benar-benar hidup sendirian karena masih ada Sun Tai yang juga berada di planet yang sama, bersama membantunya mencari berbagai hal yang dia butuhkan terkait dengan dunia kultivasi. Wang Lin tampak sangat mensyukuri kehadiran Sun Tai di sekitarnya dan sekali lagi menekankan kalau dia pasti akan menepati janji untuk membawa pulang abu jenazah Sun Tai ke planet Sujaku ketika mantan Tetua Agung Sekte Mayat itu telah tiada nanti. Sun Tai tersenyum sambil menggeleng-gelengkan kepalanya sebelum kemudian beranjak pergi dari kediaman Wang Ling ketika tiba-tiba saja malah bertemu dengan Wang Ping yang baru pulang dari ngebolang, di mana pemuda kecil itu sangat antusias dengan benda yang baru dia bawa. 你是谁呀？ Wang Lin meminta putranya untuk memberi hormat kepada Sun Tai yang membuat mantan Tetua Agung Sekte Mayat itu segera menjadi emosional ketika mendengar Wang Ping memanggilnya kakek. Perasaan semacam ini merupakan hal baru bagi Sun Tai dan karena itulah dia juga langsung bersikap protektif ketika menjauhkan buah kenaikan abadi dari Wang Ping, seolah memang telah menganggap putra Wang Lin itu sebagai cucunya. Wang Lin melihat ki kematian yang semakin pekat menguat dari dalam tubuh Sun Tai, di mana mungkin lelaki tua itu tidak memiliki lebih dari 15 tahun untuk menikmati hidupnya. Karena merasa apapun yang menimpa Sun Tai sekarang merupakan karma yang harus dia tanggung, Wang Lin pun memutuskan untuk mengajak Tetua Sekte Mayat itu untuk hidup bersamanya. Sun Tai tidak dapat menahan ekspresi terkejut di wajahnya ketika mendengar tawaran Wang Lin dan sementara Wang Ping sudah sangat senang karena kakek barunya akan tinggal bersama di rumah mereka. Sun Tai masih dengan ekspresi rumit mengemukakan betapa dia tidak menyangka bahwa setelah ribuan tahun pengembaraannya, dia akhirnya menemukan tempat pulang yang sebenarnya. Sejak saat itu Sun Tai hidup bertiga dengan Wang Lin hingga tanpa terasa 5 tahun berlalu dan Wang Ping telah tumbuh menjadi remaja yang sehari-harinya merenggut terus karena ada seorang bibi bernama Zhang Sansan yang tidak henti-hentinya menjodohkan bapaknya dengan bibi-bibi desa lainnya. Kali ini Zhang Sansan hendak mengenalkan Wang Lin dengan putri keluarga Zhou yang meskipun sudah ditolak berkali-kali namun masih bersikukuh menjodohkan pemuda paling populer di desa tersebut. 谁都想咬一口吃。 Temperamen Wang Lin yang memang sangat tenang dan lembut membuat banyak gadis desa Luoyu terkelepek-kelepek, namun tidak ada satupun dari mereka yang menyita perhatian Wang Lin karena selain hidupnya kali ini khusus untuk memusnahkan ki dendam di tubuh putranya, Wang Lin juga sudah cinta mati sama Limuan yang tidak akan pernah tergantikan. Udah empat sama kelakuan Bibi Zhang, Wang Ping pun tidak bisa menahan kesabaran sebelum akhirnya masuk dan menginterupsi percakapan sehingga Zhang Sansan dengan berat hati harus
harus menyudahi perjodohannya kali ini. Wang Ping menggibahkan tentang ayah temannya yang punya istri baru, namun pada akhirnya membuat temannya itu kelaparan dan kena omel mulu tiap hari. Karena itulah Wang Ping mendukung keras keputusan Wang Lin untuk tidak menikah lagi. Toh masih ada dia dan Sun Tai yang senantiasa menemani bapaknya. 你不打算让这孩子修道吗？ Ngomong-ngomong soal Sun Tai, mantan tetua sekte mayat itu penasaran kenapa sampai sekarang Wang Lin tidak mengajarkan jalan kultivasi pada Wang Ping atuh, padahal dia yakin dengan tingkat kultivasi Wang Lin yang saat ini, putranya pasti memiliki potensi yang luar biasa sebagai seorang kultivator. Mendengar itu, Wang Lin dengan tegas menyatakan bahwa dia tidak akan pernah membiarkan Wang Ping menempuh jalan kultivasi karena ingin putranya menjalani hidup yang tenang dan damai seperti namanya. Meski sudah mendengar jawaban Wang Lin, Sun Tai masih berpikir ada sesuatu yang aneh disembunyikan oleh Wang Lin dan dia merasa tidak bisa membiarkan potensi luar biasa Wang Ping menjadi sia-sia. 您今日叫我来看什么呀？ 我宗礼术。 Karena itulah beberapa hari kemudian Sun Tai tanpa meminta persetujuan Wang Lin tiba-tiba menunjukkan teknik kultivasi sekte mayat yang dia kuasai pada Wang Ping dengan harapan pemuda kecil itu akan tertarik dengan jalan kultivasi yang bisa membuat seseorang melawan takdirnya sendiri. Dengan berlatih kultivasi maka Wang Ping akan terbebas dari penyakit dan ketakutan akan hidup manusia panah yang hanya sementara dan sempat membuat putra Wang Lin itu auto ngijuk karena cita-citanya sejak kecil adalah menjadi tubuh yang sehat. Namun Wang Ping langsung ingat pesan ayahnya untuk tidak menempuh jalan kultivasi dan karena dia telah berjanji, Wang Lin pun langsung menolak tawaran Sun Tai untuk mengajarinya. Beberapa waktu kembali berlalu sampai Wang Ping mulai masuk sekolah seperti anak-anak desa pada umumnya. Pemuda itu masih meminum obat sesuai jadwal dan selama menjadi manusia panah, Wang Lin tidak pernah menggunakan kekuatan abadi lagi kecuali untuk memurnikan ki dendam di tubuh putranya. Meski tidak menggunakan kekuatannya, Wang Lin justru merasa beban di hatinya sangat ringan sehingga daunnya pun menjadi lebih jernih dan sempurna. Nah, tapi ternyata Sun Tai masih belum menyerah akan usahanya untuk membuat Wang Ping menjadi seorang kultivator meski segala usaha yang dia gelontorkan pada akhirnya berujung pada kegagalan. Dan setelah 10 tahun berlalu dalam sekejap mata, sebuah takdir yang tidak bisa dia hindari pun akhirnya terjadi. Iya, sisa usia Sun Tai kini telah sampai pada akhirnya dan mantan tetua agung sekte mayat itu pun harus segera menghadapi kematian yang selama ini terus menghantuinya. Wang Ping sangat sedih melihat apa yang terjadi dan terus-menerus meminta Sun Tai untuk minum obat berharap kakeknya akan sehat seperti sedia kala. Wang Lin hanya diam karena sudah tahu apa yang akan terjadi, sementara orang yang menjadi pusat perhatian mulai mengingat-ingat setiap jalan hidup yang telah dia lewati untuk menyambut kematian. Menurut Sun Tai, hidup manusia memang lebih banyak dihiasi oleh kekecewaan seperti apa yang sudah dia alami dan rasakan sendiri selama ini. 北多。 Sun Tai masih mengingat dengan jelas bagaimana dia menjadi ahli paling menjanjikan di sekte mayat dan mencapai ranah transformasi jiwa hanya dalam 1000 tahun kultivasi. Namun ternyata kejayaan itu hanyalah sementara ketika akhirnya takdir mempermainkan dirinya dan membuatnya terpuruk dengan menjadi budak rendahan di sistem bintang Luotian yang diinjak-injak oleh banyak orang. Ketika itu hatinya diliputi oleh kebencian dan ketidakadilan serta pemikiran tentang langkah mana yang mungkin telah salah dia ambil di masa lalu hingga membuatnya jatuh dalam kehancuran total. Sejak itu Sun Tai merasa segala pencapaiannya di masa sudah tidak bermakna lagi dan setiap hari hanya dia habiskan untuk bertahan hidup. Namun di penghujung belasan tahun terakhir Sun Tai akhirnya mengamini bahwa segala yang dia jalani merupakan takdir yang dia pilih sendiri. Wang Ping menangis terisak-isak sementara Wang Lin masih terdiam 1000 bahasa ketika mendengarkan racauan Sun Tai tentang hidup manusia yang memang hanya bisa bernyanyi di kala jaya dan pasti terdiam ketika nestapa, seolah setiap kejayaan hanyalah bayangan singkat dari setiap perjalanan hidup yang akan segera ditelan gelapnya kesunyian. Sun Tai menatap Wang Lin dalam-dalam dan membuat pemilik mutiara pembangkang surga itu segera meyakinkan sekali lagi kalau janji yang dahulu dia beri pasti akan
dia tepati. Gambaran setiap fase kehidupannya kembali berkelebat untuk terakhir kalinya di dalam pikiran Suntai, dan sekarang Suntai siap mengikhlaskan segala dendam yang selama ini terus membuat hidupnya tidak tenang, karena baginya sekarang segala duka dan air mata yang merindu cinta dan tawa akan segera kembali pada semesta. Begitulah akhir hidup dari tetua agung terkuat yang pernah ada di Sekte Mayat, di mana meskipun kejayaannya pernah tergerus oleh penghinaan dan penderitaan, namun setidaknya Suntai dapat merasakan ketenangan dan kebahagiaan bersama orang-orang terdekat yang menjadi rumah untuknya. Pemakaman Suntai turut dihadiri oleh warga desa Loyu, di mana warga desa juga mau tidak mau merasa lega karena lelaki tua yang dahulu selalu hidup sebatang kara itu kini diantarkan oleh cucu angkat yang begitu dikasihi menuju peristirahatan terakhirnya. Kematian Suntai masih meninggalkan kepedihan yang begitu dalam di hati Wang Lin dan juga Wang Ping, namun hidup masih harus berjalan dan kini waktunya Wang Lin membawa putranya pergi untuk melihat luasnya dunia telah tiba. 周大哥，这些年 Meskipun kehidupan di desa Loyu ini hanyalah selembar tipis dalam kisah panjang Wang Lin, bagi manusia fana selembar tipis kisah ini masihlah satu bagian penting dalam perjalanan hidup yang sulit untuk dilupakan. Karena itu juga kepergian Wang Lin dan Waping mendulang kesedihan bagi seluruh warga desa, termasuk juga putri paman Jo bernama Jo Rutong yang sepertinya menyimpan perasaan pada Wang Ping. Rutong bertanya apakah Wang Ping akan kembali ke desa mereka suatu saat nanti, dan putri Paman Jo itu langsung berlari dengan tangisan ketika Wang Ping berkata bahwa kemungkinan besar dia tidak akan pernah kembali. Meskipun dadanya terasa sesak ketika meninggalkan desa, Wang Ping memaksa tersenyum ketika melambaikan tangannya sebagai ungkapan perpisahan terakhir untuk tempat yang selama ini dia anggap sebagai rumah. 保重。 Wang Ping langsung mencurhat pada bapaknya tentang masalah Jo Rutong, namun curhatan itu hanya ditimpali dengan senyuman kecil saking sudah paham kalau wanita memang di alam dan dimensi manapun selalu menjadi cobaan besar bagi pria seperti mereka atuh. Selanjutnya Wang Lin membawa Wang Ping keluar dari desa Loyu menuju ke pegunungan tinggi yang menjadi penyambung langit bumi untuk menunjukkan keagungan dunia pada putranya. Namun tidak hanya Wang Ping, Wang Lin berpikir bahwa perjalanan ini juga menjadi pencerahan besar baginya karena setelah kematian Suntai dia sadar bahwa reinkarnasi, kehidupan dan kematian yang selama ini dia anggap sebagai puncak kehidupan sebenarnya masih merupakan bagian kecil dari dao sebab akibat. Karena itulah kali ini Wang Lin mengarungi dunia bersama putranya, benar-benar hidup sebagai makhluk fana dan akan membiarkan langit, bumi, gunung-gunung yang menjulang tinggi maupun sungai-sungai yang mengalir deras menyucikan jiwa serta menerangi hati untuk melihat luasnya semesta manusia. 更远的山。 Di awal episode ini, kita diperlihatkan bagaimana gembiranya Wang Ping selama berpetualang menjelajahi planet Ranyun bersama bapaknya, di mana dia yang dahulu hanyalah bocil penyakitan di pojok desa Loyu kini dapat menyaksikan tingginya gunung, menyeberangi sungai yang mengalir deras, sampai akhirnya mengarungi hamparan samudera yang tak bertepi. Setiap petualangan luar biasa itu seperti membuka cakrawala baru dalam hidup Wang Ping dan membuatnya menyadari betapa langit, bumi, dan seluruh semesta merupakan tempat yang tak terbatas. Hal ini juga yang membuat Wang Ping berharap bisa hidup selamanya, terutama untuk selalu menemani Wang Lin di sisinya orang yang paling berharga dalam hidupnya tersebut. Bahkan apabila masih ada kehidupan setelah mati, takdir membuat mereka tak lagi hidup sebagai ayah dan anak, maka Wang Ping berjanji tidak akan pernah melupakannya. 8年生日。 Perjalanan dua ayah anak itu masih berlangsung dalam waktu lama hingga pada tanpa terasa 8 tahun berlalu dan Wang Ping akhirnya tiba di satu tempat yang sempat hanya dia anggap sebagai angan-angan di masa kecil. Iya, tempat itu adalah puncak Kiliang yang dulu waktu dia kecil dipercaya sebagai tempat keberadaan kabut abadi di mana siapapun yang menghirupnya akan menjadi sehat selama 10 tahun. Wang Ping sempat berharap bisa mendatangi tempat itu dan tidak menyangka bahwa harapan benar-benar akan terwujud. Nah, ketika sedang menikmati pemandangan luar biasa di atas puncak Kiliang itulah, tiba-tiba saja Wang Ping melihat seorang laki-laki menaiki pedang terbang dan langsung membuatnya bertinyi-tinyi apakah sosok semacam itu yang disebut sebagai kultivator keabadian atau Abi.
真美啊！ Wang Lin mengangguk membenarkan pertanyaan Wang Ping, namun jawaban ini membuat pertanyaan lain muncul ketika Wang Ping mengungkapkan rasa penasaran yang selama ini terus menghantuinya. Pemuda tampan itu akhirnya bertanya apakah ayahnya juga seorang abadi, namun Wang Lin menyebut bahwa dia hanyalah kultivator biasa yang belum bisa disebut sebagai seorang abadi. Wang Lin ini tuh pura-pura lemah ya guys ya, padahal dia tuh paling dewa ini tuh saat ini. Nah, puncak Keliang itu kan sudah merupakan tempat yang dekat dengan desa Luyu, sehingga Wang Lin dan Wang Ping pun memutuskan untuk ziarah ke makam Sun Tai, di mana pada waktu inilah Wang Ping tidak bisa menahan diri lagi untuk bertanya kenapa Wang Lin tidak mengizinkannya untuk mempelajari teknik kultivasi Sun Tai dan mengonfirmasi apakah respon ayahnya jika dia berkata tidak mau lagi mengikuti perintah tersebut dan pengen jadi seorang kultivator atau abite. 莫要再提。 Wang Lin bukannya tidak menduga kalau obrolan ini akan muncul suatu saat nanti, namun dia sudah mengukuhkan dirinya sendiri untuk tidak membiarkan putranya memasuki jalan kultivasi apapun yang terjadi. Sayangnya, jawaban ini belum berhasil memuaskan rasa ingin tahu Wang Ping dan pemuda itu kembali mengemukakan keinginannya untuk berkultivasi karena hanya itulah satu-satunya cara dia bisa menemani Wang Lin lebih lama. Namun jawaban Wang Lin masih tidak berubah dan kali ini dia menghadiahi putranya dengan tatapan tajam yang membuat Wang Ping berpikir apakah dunia kultivasi yang sangat kejam adalah alasan Wang Lin melarangnya berkultivasi, di mana mungkin kultivasi ayahnya juga belum terlalu tinggi sehingga khawatir tidak bisa melindungi dirinya kalau benar-benar terjun dalam dunia kultivasi. 爹怕是经历了。 Segera setelah respon terakhir yang dia terima, Wang Ping pun berhenti menyinggung kultivasi dan segera dengan tetek bengeknya sampai kemudian mereka melanjutkan perjalanan menuju kota Qingshui yang akan menjadi tempat mereka tinggal mulai saat ini. Wang Lin dan Wang Ping masuk ke sebuah rumah makan untuk beristirahat sejenak sebelum mencari tempat tinggal, di mana kota dan rumah makan yang mereka datangi kali ini dipenuhi keramaian manusia, termasuk juga kultivator yang merupakan hal menyenangkan bagi Wang Ping setelah begitu lama mengarungi hutan, gunung, dan lautan. Namun pernyataan Wang Ping justru membuat seorang kultivator dari keluarga Sun yang ada di dekatnya tertawa julid, seolah mempertanyakan dari mana manusia fana ini memiliki kepercayaan diri untuk memamerkan filosofi dunia. 出世入世的学问。 Namun orang yang diajak ketawa justru menunjukkan respon dingin ketika berkata bahwa dia tidak ada hal yang lucu sama sekali dari perkataan Wang Ping. Respon King Yi membuat Yun Yufeng yang aslinya naksir menjadi marah karena sejak awal Wang Ping masuk ke dalam restoran gadis itu terus memperhatikannya. Karena tidak bisa menahan kekesalan, Yun Yufeng pun semakin gencar mengkonfrontasi Wang Ping, bahkan sampai menyebut pemuda itu lebih cocok menjadi pelacur dengan wajahnya. Wang Ping yang kayaknya nurun juga nih dari bapaknya memiliki peringgai yang begitu tenang ketika balik mengonfrontasi Yun Wufeng sehingga membuat seorang anggota klan Sun yang bernama Sun Hai yang datang bersamanya menjadi emosi dan hendak memberikan pemuda tampan itu pelajaran secara pribadi. Ya, tapi mohon maaf lah, kayaknya Sun Hai salah orang buat diajak nyari gara-gara deh. Karena tanpa banyak babi bu, Wang Lin langsung ngasih paham dengan menghancurkan inti emasnya yang membuat anggota klan Sun itu syak dan segera menghancurkan giok klannya. Wang Lin menyebut kalau Sun Hai tidak memiliki kualifikasi untuk memberi putranya pelajaran, sebelum kemudian juga menghukum Wun Yufeng yang membuat semua orang segera melarikan diri dari restoran. King Yi yang sadar diri langsung meminta maaf kepada Wang Lin atas segala kelancangan mereka sebelum kemudian mengingatkan dua orang asing ini untuk segera pergi karena gurunya telah menghancurkan giok transmisi. Tapi belum sampai 1 menit berlalu setelah King Yi memberikan peringatan itulah tiba-tiba saja rombongan klan Sun yang sebelumnya dipanggil oleh Sun Hai melalui giok transmisi telah tiba di restoran dan segera membantu Sun Hai untuk memulihkan inti emasnya yang dihancurkan oleh Wang Lin. Pimpinan kelompok klan Sun yang bernama Sun Sang langsung menghardik tindakan kejam Wang Lin, namun yang diajak ngomong sama sekali tidak mempedulikannya ketika malah mengajak putranya untuk keluar dari tempat ini. Sun Sang yang merasa bahwa keluarganya adalah salah satu keluarga paling disegani di planet Ranyun
jelas tidak terima dengan perlakuan Wang Lin kepada mereka. Namun belum sampai Sun Shang dan kawan-kawan menghentikan Wang Lin keluar dari restoran, mereka bertiga sudah lebih dahulu dihempaskan oleh kekuatan niat dao laki-laki misterius itu yang ternyata begitu luar biasa. Setelah itu Wang Lin melepaskan transmisi suara yang mengingatkan keluarga Sun untuk tidak mengulangi apapun yang mereka lakukan hari ini sebelum kemudian keluar dari restoran sambil memberitahukan kalau sepertinya King Yi adalah kultivator yang baik. Wang Ping hanya senyum-senyum keki ketika Wang Lin menyebut nama nona madis yang baru mereka temui, seolah-olah udah ngasih kode kalau gadis itu akan menjadi calon mantunya. Meski demikian Wang Ping masih merasa agak khawatir dengan apa yang terjadi hari ini karena dia merasa klan Sun memiliki pengaruh kuat di kota Qisui. Dan benar saja rombongan Sun Shang langsung melaporkan apa yang terjadi di restoran dan membuat para pemimpin klan cabang kota Qisui langsung emosi karena ada orang yang tidak menghargai mereka. Para petinggi klan cabang itu semakin marah ketika King Yi yang merupakan satu-satunya anggota mereka yang sempat berbincang dengan Wang Lin malah menyembunyikan identitas si orang luar sehingga gadis itu pun dikurung untuk menunggu hukumannya. Rombongan petinggi klan Sun cabang kota Qisui itu menunggu ahli transformasi jiwa dari cabang utama sebelum kemudian berkumpul di depan kediaman keluarga Wang yang akan menjadi tempat tinggal Wang Lin dan Wang Ping. Ternyata ahli transformasi jiwa yang dimaksud adalah Sun Qiming yang masih bersikap hormat ketika meminta kepala keluarga Wang untuk menemuinya. Namun pada akhirnya seorang meminta mereka untuk pergi hingga membuat tetua cabang klan Sun langsung marah dan menyerbu ke depan gerbang kediaman. Namun belum sampai si tetua klan cabang itu benar-benar menyentuh gerbang kediaman keluarga Wang, sebuah ledakan aura yang luar biasa dahsyat telah menghempaskannya lebih dulu, di mana hal yang mengejutkan adalah aura ascendan yang meluap keluar ini terasa begitu familiar bagi Sun Qiming. Baru setelah mengingat aura familiar tersebut, Sun Qiming langsung membungkuk hormat ketika memohon ampun atas kelancangan mereka dan tanpa pikir panjang langsung memboyong rombongan klan Sun untuk pergi dari tempat ini. Wang Ping menyaksikan segala yang terjadi di depan kediamannya dengan ekspresi rumit karena sekarang pemuda itu mulai mengkaji ulang pikirannya untuk menarik penilaian tentang bapaknya yang hanya merupakan kultivator biasa, padahal OP-nya nggak ketulungan. Di malam harinya Wang Lin dan Wang Ping menghabiskan waktu bersama di ruang belajar ketika dia akhirnya tidak bisa menahan rasa penasaran ketika bertanya seperti apakah hubungan ayahnya dengan keluarga Sun. Ketika akhirnya Wang Lin berkata bahwa dia pernah berjanji untuk melindungi klan Sun selama 100 tahun. Wang Ping pun tidak dapat menahan luapan emosional di hatinya karena dia tidak menyangka kalau ayahnya memiliki kultivasi yang sangat tinggi sampai mampu melindungi sebuah klan. Awalnya dia legowo tidak diizinkan berkultifikasi karena berpikir kalau mungkin ayahnya khawatir tidak bisa melindungi dia. Namun sekarang Wang Ping menjadi marah ketika bertanya apakah kemakmuran yang dijanjikan ayahnya adalah sebuah kompensasi yang semu. Sekarang Wang Ping mulai bingung mengartikan kemakmuran yang Wang Lin maksud karena selama ini ayahnya terus berkata kalau hidup adalah tentang menentang kehendak langit sehingga mereka tidak akan tertindas oleh dunia. Begitu banyak pertentangan yang sekarang bertempur di kepala Wang Ping, namun apapun yang terjadi dia yakin kalau ayahnya masih tidak akan mengizinkannya untuk berkultivasi. Nah, karena dia tidak diizinkan untuk berkultivasi, maka sekarang Wang Ping berambisi untuk menjadi manusia panah terhebat di dunia. Namun dia menolak untuk mendapatkan kekuasaan itu dengan bantuan ayahnya. Wang Lin menghela napas panjang mendengar kata-kata Wang Ping karena dia juga yang mendorong putranya ke titik ini dan hal itu tidak ada hal yang bisa Wang Lin lakukan kecuali pergi setelah menyetujuinya. Wang Lin mengirimkan Du Jian untuk melindungi putranya diam-diam sebelum kemudian memandang ke langit malam ketika meminta maaf kepada Wang Ping dan mengakui bahwa dia tidak mengizinkan putranya berkultivasi memang karena pemuda itu tidak bisa berkultivasi. Wang Lin yakin suatu saat Wang Ping akan memahami tindakannya, namun dia berharap waktu itu tidak akan buru-buru datang ke hidup putranya.
Oke, sekarang kita pindah lokasi dulu menuju kediaman klan Sun, di mana Sun Qiming dengan emosi jiwa mengumumkan kepada semua anggota klan Sun untuk tidak mendekati kediaman klan Wang dalam radius 1000 kaki, dan siapapun yang melanggar larangan itu akan langsung diusir dan dimusnahkan kultivasinya. Peringatan itu membuat banyak orang yang sebelumnya bersikap sok keras langsung deg-deg merinding remang-remang bulu ketek dan akhirnya tidak bisa menahan diri untuk bertanya tentang identitas macam apakah yang sebenarnya Wang Lin miliki. Sun Qiming masih dengan emosi membuncah berkata bahwa laki-laki yang baru mereka singgung sebenarnya adalah Sumu, yaitu orang yang bahkan akan membuat leluhur keluarga mereka berlutut di hadapannya. Yun Wufeng yang menjadi sumber dari masalah dengan Wang Lin sudah keringat dingin sejak beberapa waktu sebelumnya, semakin menunjukkan ketakutan luar biasa, apalagi setelah mendapat tatapan tajam dari Sun Qiming sebelum kemudian diikuti dengan desisan marah ketika menyebutnya hampir saja membawa bencana besar untuk keluarga Sun. Nah, tapi ya emang kalau dasarnya kelakuan kayak anjing ya sampai kapan juga bakal kayak anjing. Karena bukannya muhasabah diri, Yun Wufeng malah pergi ke kamar tempat King Yi dikurung dan menyalahkan gadis itu atas semua masalah yang dia alami. Yun Wufeng menyebut kalau dia sampai menyinggung Sumu karena King Yi terlalu lama memandangi Wang Ping, dan sekarang dia dipenuhi ketakutan kalau masalah ini didengar oleh petinggi klannya. Diliputi dengan kebingungan dan ketakutan, Yun Wufeng dengan gendengnya mengajak King Yi untuk kawin lari, berkata bahwa saat ini status mereka sama-sama terancam dan kawin lari adalah keputusan yang paling tepat. Untungnya sebelum kegilaan Yun Wufeng berlarut-larut, muncullah Wang Lin yang langsung menggeprek pemuda kurang asyam itu sebelum kemudian duduk dan meminta King Yi untuk menghabiskan siklus 60 tahun hidupnya menemani Wang Ping. Meskipun Wang Lin menawarkannya sebuah potensi besar dalam kultivasi, hal yang membuat King Yi menyetujui permintaan itu tanpa pikir panjang adalah dia memang sudah jatuh cinta pada pandangan pertama pada pemuda tersebut. Singkat cerita, Wang Ping pun pergi bersama King Yi meninggalkan Wang Lin yang menenggelamkan dirinya dalam homer duniawi sambil bertanya-tanya apakah dia telah begitu terbebani hubungan dengan putranya sampai akhirnya harus merasakan karma atas ikatan dalam yang telah dia buat sendiri. Setelah di episode sebelumnya Wang Lin melepas putranya untuk memulai perjalanannya menaklukkan dunia sebagai manusia panah, tanpa terasa 20 tahun telah berlalu ketika Wang Ping telah berhasil menjadi seorang kaisar legendaris dari Kekaisaran Tianxing. Nah, untuk melihat bagaimana perjalanan Wang Ping kok ujuk-ujuk menjadi kaisar, kita harus flashback dulu bersama dengan Su Suren atau pendongeng rakyat yang beberapa hari belakangan ini terus menceritakan kisah kaisar legendaris Kekaisaran Tianxing tersebut. Si pendongeng yang kita panggil aja dia Bambang memulai dongengnya ketika menceritakan bahwa dahulu kehidupan manusia panah di planet Rayun ini dikuasai oleh 3 negara besar, yaitu Nadijan atau Gunung Kaisar, Zodazu atau Zhou Besar, dan Kekaisaran Chenyun. Namun kekuasaan yang sudah berlangsung selama ratusan tahun ini mulai bermasalah ketika 20 tahun yang lalu pemimpin Gunung Kaisar melakukan penindasan serta pemerasan pajak yang kejam hingga membuat rakyatnya mengalami penderitaan luar biasa sampai memang sih enggak pakai dolar jajan di sini teh, tapi tempe bentar lagi udah naik katanya. Namun, sesuai dengan kata pepatah tentang kekacauan yang akan melahirkan pahlawan, pepatah itu benar-benar disaksikan secara langsung oleh rakyat Gunung Kaisar ketika Wang Ping muncul di negeri yang porak-poranda tersebut. Di masa masyarakat hidup dalam kondisi kelaparan hebat hingga bahkan bisa saling menukar anak untuk dimakan, Wang Ping membangun saluran irigasi, membuka lahan pertanian baru, memperbaiki tanggul yang jebol bertahun-tahun, hingga akhirnya benar-benar berhasil memimpin rakyat keluar dari jurang penderitaan.
Segala pencapaian luar biasa itu membuat nama baik Wang Ping dikenal luas, pengikutnya bertambah dan menjadi sosok yang tidak bisa dipandang sebelah mata oleh para penguasa Gunung Kaisar. Dari sana juga muncullah rasa iri, dengki, hasut sekaligus was-was dalam diri penguasa Gunung Kaisar hingga akhirnya dia pun mengutus pasukan untuk menangkap Wang Ping agar dieksekusi sebagai bentuk pemberontakan. Para penonton dongeng auto dibuat ikutan kesel sama penguasa yang Gunung Kaisar, sampai kemudian Bambang menenangkan semua orang dengan berkata bahwa penangkapan itu sudah berada dalam kendali Wang Ping. Tanpa diduga orang-orang di sekeliling penguasa juga merupakan pengikut Wang Ping, dan dari sanalah negeri Gunung Kaisar yang telah berdiri 1000 tahun akhirnya mengalami keruntuhan. Sejak saat itu Wang Ping dengan dukungan jutaan rakyat Kekaisaran Tianxing pun memakai jubah kebesarannya dan menoreh sejarah sebagai kaisar legendaris dengan strategi tiada taranya untuk menundukkan tirani. Nama besar Wang Ping masih terus tersebar luas karena sejak 5 tahun pemerintahannya yang penuh dedikasi, putra Wang Lin itu pun bahkan berhasil membentuk perjanjian dengan negara Zhou besar dan Kekaisaran Chen Yun untuk tidak saling menginvasi. Dengan perjanjian itulah rakyat bisa hidup dengan aman dan tentram tanpa perlu lagi menyaksikan penderitaan yang dahulu sempat mencengkram dunia. Dongeng ditutup dengan sorak kegembiraan penonton. Sementara itu di pojok rumah makan, Wang Lin yang juga mendengar dongeng itu justru berpikir kalau sepertinya aliansi 3 negara tidak akan bertahan lama. Dan benar saja apa yang Wang Lin pikirkan. Dengan pencapaian gemilang Kekaisaran Tianxing di bawah kepemimpinan Wang Ping, negara Zhou besar dan Kekaisaran Chen Yun ikut-ikutan merasa was-was karena khawatir justru wilayah mereka lah yang nanti akan ditundukkan. Karena itulah dua penguasa lain itu mulai mengirim kultivator sebagai pembunuh bayaran dan mencegah membuat masalah baru untuk mereka. King Yi yang juga seorang kultivator langsung deg-degan karena dapat merasakan napas spiritual kultivator lain di area istana dan sudah bisa menebak kalau para kultivator itu pasti dikirim untuk mencelakai suaminya. Karena itulah King Yi terbangun di tengah tidurnya dengan hati-hati memeriksa apa yang terjadi sambil siap sedia terjun dalam pertempuran kalau memang dibutuhkan. Tapi ternyata bahkan sebelum King Yi sempat bertindak, seluruh pembunuh bayaran yang dikirim itu telah meregang nyawa, di mana sosok di balik pembantaian itu tidak lain dan tidak bukan adalah Du Jian yang memang sebelumnya dikirim Wang Lin untuk melindungi putranya. Tidak kembalinya pembunuh bayaran yang mereka kirim auto membuat Kaisar Daoju dan Kaisar Chen Yun semakin ketakutan. Sementara itu para petinggi keluarga kultivator yang membackingi dua kekaisaran malah emosi dan berambisi untuk mengungkap keluarga mana yang diam-diam mendukung Kekaisaran Tianxing. Namun bahkan sebelum mereka sempat keluar aula pertemuan, turunlah titah dari kepala 3 keluarga kultivasi terbesar planet Ranyun tentang larangan keluarga kultivasi manapun untuk ikut campur dalam urusan manusia panah. Meskipun mereka tidak dapat menahan rasa penasaran tentang sosok di balik Kekaisaran Tianxing, tidak ada satupun keluarga kultivator yang berani ikut campur lagi dalam urusan dunia panah sejak dekret dikeluarkan. Beberapa bulan berlalu dan karena dua kekaisaran lain sudah diam-diam menyerang, Wang Ping juga tidak gentar untuk memulai peperangan besar. Kem-kem militer didirikan dan dalam 3 bulan yang singkat Kekaisaran Tianxing berhasil menerobos sampai 300 mil ibu kota Kekaisaran Chen Yun. Lokasi ini juga sudah cukup dekat dengan pegunungan Qiliang dan desa Luoyu yang menjadi kampung halaman Wang Ping, sehingga King Yi pun mengajak suaminya untuk menyempatkan diri berkunjung ke sana. Perasaan yang tak tergambarkan menyeruak di hati Wang Ping ketika dia melihat rumah masa kecilnya di kaki pegunungan Qiliang dan mulai mengingat masa lalu yang mungkin tidak akan terulang lagi ketika dia, Wang Lin, dan juga Abah Sun Tai menikmati kehidupan sederhana di sana. Wang Ping juga menyempatkan diri untuk berziarah ke makam Sun Tai sebelum kemudian King Yi mengajaknya menemui Wang Lin. Namun ternyata Wang Ping belum mau menemui ayahnya dan pasukan Kekaisaran Tianxing yang sudah memasuki kota King Sui lewat dengan sangat tenang ketika melintas di depan kediaman keluarga Wang begitu saja, mengingat dia belum menjadi manusia panah terhebat di dunia seperti yang dijanjikan kepada ayahnya.
Semua usaha keras Wang Ping akhirnya mendulang keberhasilan ketika 5 tahun kemudian perang telah berakhir dan 2 kekaisaran telah menyatakan diri untuk tunduk pada kekaisaran Tianxing. Meskipun sudah menjadi manusia fana yang berdiri di puncak dunia, Wang Ping masih melanjutkan kepemimpinannya selama 10 tahun sampai dia merasa kehampaan di sudut hatinya menjadi lebih besar dan memutuskan untuk turun dari jabatannya di usia senja. Meskipun keputusannya mendulang banyak kekecewaan dari para menteri, bangsawan, dan bahkan rakyat, Wang Ping sudah memutuskan bulat kalau mulai saat ini dia akan kembali ke Solo dan hidup sebagai rakyat biasa. Tempat pertama yang Wang Ping tuju adalah kediaman keluarga Wang di kota Solo. Maksudnya Kisui, karena dia sudah tidak sabar untuk memeluk kaki ayah yang telah dia tinggalkan selama puluhan tahun. Pertemuan yang penuh kerinduan itu pun berlangsung dengan sangat dramatis, terutama ketika Wang Lin menepuk kepala putranya sama persis dengan apa yang dia lakukan ketika Wang Ping masih kecil. Wang Lin mengajak putra-putrinya untuk menghabiskan malam mereka dengan berbagi makanan hangat, di mana entah sudah berapa lama sejak terakhir kali 2 bapak anak itu makan malam bersama. Namun meski betapapun besar rindu dan kebahagiaan setelah bisa bertemu lagi dengan Wang Ping, Wang Lin jelas sadar bahwa masih ada hutang yang harus dia lunasi dan segera bertanya apakah putranya memiliki sesuatu yang ingin dia ketahui. Sumpit di jemari tangannya bergetar sebelum akhirnya diletakkan ketika Wang Ping menarik napas panjang dan mengungkapkan pertanyaan besar mengenai asal usulnya, dan dari situlah mengalun cerita panjang Wang Lin tentang kisah hidupnya sendiri. Wang Lin bercerita panjang lebar mengenai awal kisahnya di planet Sujaku sebagai manusia panah yang mulai menjajaki tangga kultivasi keabadian, di mana sejak membuat keputusan itulah Wang Lin menghadapi berbagai rintangan termasuk juga menyaksikan kelicikan hati manusia. Di antara manusia-manusia licik itu Wang Lin mulai menyebut nama Liu Mei yang mungkin bisa dibilang pernah menjadi musuh dengan dendam terdalam dengan dirinya. Dari kebencian yang begitu dalam, Liu Mei terus mencari cara untuk membalaskan dendam, yang cara terakhirnya adalah menyempurnakan jiwa darah Wang Lin sebagai jiwa pendendam. Dan ya, seperti yang sudah bisa kita tebak, akhirnya dari cerita inilah Wang Ping dibuat tergoncang begitu hebat setelah mengetahui bahwa ternyata dirinya lahir dari sebuah dendam. Bahkan King Yi pun tidak dapat menahan kesedihannya, entah ketika mendengar betapa berat dan kerasnya kehidupan Wang Lin ataupun kisah pedih di balik terciptanya Wang Ping yang saat ini menjadi suaminya. Tidak menahan kuasa, menahan emosinya sendiri, akhirnya Wang Ping pun memutuskan untuk mengajak King Yi keluar dari kediaman keluarga Wang dan mencari kehidupan yang lebih damai di desa pelosok pegunungan. Wang Lin juga tidak kuasa menahan dan menentang apapun keputusan Wang Ping dan hanya bisa berharap kalau suatu saat nanti putranya akan menemukan jawaban yang dapat mendamaikan hatinya. Oke, sekarang kita pindah ke desa pegunungan tempat Wang Ping tinggal, di mana sehari-harinya lelaki tua itu menghabiskan waktu untuk mengukir patung kayu seperti apa yang ayahnya lakukan. 10 tahun menghabiskan hidupnya di desa pegunungan yang sunyi, Wang Ping kini mulai mendapatkan kedamaian dan berpikir kalau bisa memilih, dia hanya ingin hidup sederhana di desa terpencil seperti ini bersama ayahnya. King Yi senang suaminya mulai bisa melepas beban dan kekecewaan yang terpendam di hatinya sedikit demi sedikit dan mengajak Wang Ping untuk menemui ayahnya kalau memang pemuda itu sudah mengerti dengan maksud Wang Lin. Wang Ping hanya bisa menghela napas ketika mendengar ajakan itu, karena meskipun dia sudah mengerti alasan Wang Lin menyembunyikan asal usulnya, masih ada satu pertanyaan tersisa yang belum berani dia sampaikan, di mana jawaban dari pertanyaan itu kemungkinan besar adalah alasan mengapa dia dilarang menapaki jalan kultivasi. Lebih dari itu, Wang Ping berpikir bahwa sepertinya sisa hidupnya akan segera habis, dan kalaupun pada akhirnya dia tidak benar-benar mendengar jawaban dari ayahnya, mantan penguasa kekaisaran Tianxing itu berpesan kepada King Yi untuk mengantarkan jasadnya kepada ayahnya setelah kehidupannya benar-benar berakhir. Setelah itu King Yi dapat menikmati kehidupannya yang bebas, namun Wang Ping memohon agar perempuan itu tidak lupa bahwa dia pernah menjadi bagian dari kehidupan itu.
King Yi tidak bisa menahan diri untuk memeluk suaminya erat karena meskipun kisah mereka berawal dari permintaan Wang Lin untuk menemani putranya selama 100 tahun, tidak dapat dipungkiri bahwa selama puluhan tahun bersama Wang Ping telah membuatnya merasakan cinta yang sebenarnya. Siapa sih anjir yang naruh bawang di sini? Aduh. Wang Ping membalas pelukan King Yi yang tak kalah erat sambil menghela napas panjang karena memahami kalau perempuan ini memang berbagi perasaan yang sama dengannya. Setelah itu Wang Ping membawa masuk ukiran patung terakhirnya yang tidak pernah bisa diselesaikan sebelum kemudian mengadakan kepalanya sambil berucap dalam hati bahwa dia telah memaafkan ayahnya sejak lama. Nah, padahal masalah Wang Lin sama anaknya kan belum selesai nih. Tapi bukannya kondisi menjadi semakin lebih damai, justru muncul masalah baru yang sepertinya akan menjadi ancaman besar untuk Wang Ping di kemudian hari. Masalah ini bermula ketika planet Ranyun dibuat gonjang-ganjing dengan kemunculan utusan istana abadi petir yang bernama Le Douji. Kemunculan Le Douji bukannya tanpa alasan karena dia mendengar ada orang enggak jelas yang ngaku-ngaku sebagai utusan istana abadi petir di wilayah Luotian. Kabar ini jelas membuat dirinya sebagai satu-satunya utusan istana abadi petir tidak terima dan langsung menanyai para petinggi planet untuk mengungkap identitas penipu tersebut. Sun Si tahu jelas yang dimaksud Le Douji adalah Sumu alias Wang Lin, namun dia memilih untuk diam karena bagaimanapun pemuda itulah yang telah menyelamatkan seluruh planet Ranyun di masa lalu. Nah, daripada nunggu jawaban dari ahli-ahli krucil seperti Sun Si, Le Douji memilih untuk langsung melakukan pemindaian menyeluruh dan tampaknya tidak berhasil mengungkap penyamaran Wang Lin yang lagi nyantai di rumahnya. Karena tidak dapat menemukan ahli kuat di planet Ranyun, Le Douji mulai berpikir bahwa Sumu mungkin sudah pergi dari tempat ini dan hampir saja berbalik pergi dengan perasaan kesal sebelum kemudian dia merasakan ada aura menarik dari rumah tua tempat Wang Ping berada. Aura yang dirasakan Le Douji kemungkinan besar merupakan milik Dujian dan hal itu tentu saja sudah cukup membuatnya tertarik untuk melihat siapakah pemilik aura kuat yang baru saja dia rasakan. Sementara itu di rumah yang dimaksud King Yi langsung pusyang 7 keliling setelah merasakan kesadaran ilahi Le Douji menyapu tempat ini dan buru-buru menyampaikan hal itu kepada Wang Ping. King Yi baru saja hendak mengajak Wang Ping menjauh dari orang berbahaya itu secepat mungkin, namun sebelum dia sempat melakukan apa-apa, tiba-tiba Nah, baru saja Le Douji melangkahkan kakinya ke gubuk tua Wang Ping, muncullah aura yang sudah menarik perhatiannya. Siapa lagi kalau bukan Dujian yang membuat Le Douji antusias karena melihat sebuah pengawal abadi di ranah Illusionary Yin atau Yin Su seperti ini. Dengan penuh rasa tertarik, Le Douji menahan serangan Dujian seperti tidak sabar ingin menggeledah jiwa pengawal pribadi tersebut dan mengungkap siapa orang yang telah menciptakannya. Meskipun Dujian juga berada di ranah Yin Su, kekuatan jelas tidak bisa dibandingkan dengan kultivator sejati dan karena itulah Le Douji mampu menghalau serangan sang pengawal abadi dengan mudah sebelum kemudian lanjut menyerang manusia fana serta kultivator rendahan agar tidak mengganggunya. Tapi tiba-tiba Tapi tiba-tiba saja waktu seolah berhenti berputar di sekitar mereka sebelum kemudian sosok lelaki tua dengan aura tak terbayangkan muncul di tengah gunung yang membuat Le Douji bahkan tertegun sejenak karena tidak mampu menilai tingkat kultivasi Wang Lin. Wang Lin melihat kekacauan yang telah disebabkan oleh Le Douji dan akhirnya memilih untuk membawa putra beserta mantunya pergi agar tidak memicu lebih banyak kekacauan. Wang Lin menuju tanah gersang planet Ranyun dan membuat Le Douji emosi berat meskipun tidak memiliki pilihan kecuali mengikutinya. Le Douji dengan arogan meminta Wang Lin untuk meninggalkan Dujian sebagai balasan atas pengampunan nyawa mereka bertiga. Namun Wang Lin tidak bergeming sama sekali ketika mendengar ancaman itu. Bahkan setelah menerima tembakan energi petir dari sang utusan istana abadi petir.
Tapi Wang Lin juga tidak tinggal diam ketika malah mengembalikan serangannya menuju ke arahnya dengan bola energi guntur yang jauh lebih kuat dan pekat hingga membuat tombak petir Le Douji hancur lebur. Sang empunya tombak pun dibuat babak belur akibat dari serangan Wang Lin sehingga Le Douji kali ini sudah benar-benar tidak bisa menahan rasa penasaran ketika bertanya sebenarnya sekarang Wang Lin berada di ranah apa tuh kamu Teh Kasep? Namun lagi-lagi Wang Lin tidak mau repot menjawab pertanyaan Le Douji dan memilih untuk mengeluarkan ranah niat untuk membiarkan utusan istana abadi petir itu menilai kultivasinya sendiri. Ledakan energi dahsyat bahkan membuat Le Douji serasa gemetar, sementara Wang Ping berpikir apakah kali ini dia akan mengetahui alasan Wang Lin melarangnya berkultivasi. Setelah ranah niat diaktifkan, kultivasi Wang Lin pun sepenuhnya kembali malam-malam meningkat menuju puncak ranah Wending alias Ascendan. Ketika Wang Lin mengungkap kultivasinya, Le Douji mau tidak mau menghela napas lega karena setidaknya kultivator misterius yang cukup menakutkan ini belum mencapai langkah kedua. Nah, karena sudah mengetahui bahwa kultivasi Wang Lin berada di bawahnya, Le Douji pun kembali bersikap arogan dan menyebut bahwa pemuda itu tidak berhak mengaku sebagai utusan istana petir dengan basis kultivasinya yang rendah. Untuk menunjukkan kekuatan dan kekuasaannya, Le Douji masih dengan kesombongannya pun memanggil binatang petir dan menyebut bahwa hanya mereka yang memiliki binatang petir semacam inilah yang memiliki kualifikasi untuk bisa mengaku sebagai utusan istana abadi petir. Tapi ternyata ternyata nggak sampai 10 detik setelah binatang petir Le Douji keluar, dia sudah lebih dulu digeprek oleh binatang petir Wang Lin. Siapa lagi kalau bukan Leso, dan membuat utusan istana abadi petir itu auto terbagung-bagung untuk kedua kalinya setelah melihat kalau kultivator bebas rendahan seperti Sumu ternyata memiliki binatang petir tanduk perak. Namun bahkan setelah melihat Leso pun Le Douji masih bersikap sok keras berpikir kalau dia bisa mengalahkan Wang Lin dan membawa pulang binatang petir tanduk perak, maka hal itu akan menjadi pencapaian besar baginya di istana abadi. Le Douji pun melepaskan kesengsaraan dewa petir untuk menggeprek Wang Lin dengan cepat, tapi sayangnya tidak ada satupun dari serangannya yang berhasil melukai Wang Lin. Nah, meskipun berhasil membatalkan serangan Le Douji, namun Wang Lin pun turut terkena serangan balik dan membuatnya menyadari bahwa kekuatan seorang ahli ranah Yinsu memang cukup mengerikan. Le Douji tertawa puas ketika melihat Wang Lin terkena serangan balik dan memuji pengetahuan pemuda itu atas dao petir yang harus diakui telah melampaui dirinya. Namun sayang keunggulan dalam dao petir belum cukup untuk menutup kesenjangan ranah di antara mereka berdua, dan kali ini dia akan menunjukkan seperti apa teknik primordial langit bumi yang hanya dimiliki oleh seorang ahli setengah langkah kedua seperti dirinya. Le Douji tahu bahwa ancaman tidak akan mempengaruhi Wang Lin, dan karena itulah berusaha mencari celah pada ranah niat pemuda itu ketika mengalihkan perhatian kepada Wang Ping. Wang Lin auto emosional ketika Le Douji mulai mengalihkan perhatian kepada Wang Ping, apalagi setelah utusan istana abadi guntur itu menyebut-nyebut tentang jiwa yang kosong. Wang Lin menyerangnya tanpa henti, namun sayangnya memang perbandingan kekuatan mereka berdua masih cukup besar sehingga Le Douji dapat menghindari seluruh serangan sebelum akhirnya mendarat di hadapan Wang Ping. Tabir pelindung dihancurkan dan Le Douji langsung menyusup ke dalam lautan spiritual Wang Ping untuk melihat rahasia di balik jiwa yang kosong tersebut. Awalnya Le Douji sudah tertawa-tawa gembira ketika dapat melihat seonggok jiwa primordial di lautan spiritual Wang Ping sebelum kemudian dibuat hampir saja kencing di celana dan langsung buru-buru keluar ketika melihat bahwa jiwa tersebut dikunci oleh Ki Pedang Ranah Nirvana Cleansing alias Jingni. Kali ini Le Douji dibuat ngeri-ngeri sedap atas kegilaan Wang Lin yang kok bisa-bisanya mengerahkan ki pedang yang luar biasa hebat hanya untuk mengunci dan membentuk jiwa raga manusia panah seperti ini. Gimana? Sekarang kalian udah tahu kan gimana caranya jiwa pendendam yang dahulu dimurnikan bisa memiliki tubuh manusia panah?
Hehehe, seperti biasa kan, Cakra Diva akan mencerdaskan kalian semua. Sok, nggak di-share mah tuh ya, dikirim nih jadi antek-antek aula jiwa kalian nih. Oke lanjut, Wang Lin masih tidak terima rahasia besar Wang Ping diungkapkan oleh Lei Douji secara acak begini dan mengeluarkan pedang kekayaan untuk menyerang sang utusan istana petir. Melihat Wang Lin dapat melepaskan serangan energi primordial, Lei Douji pun tidak diam saja dan segera mengeluarkan kuali petir primordial. Berpikir bahwa Wang Lin tidak akan bisa melawannya di dalam pusaka tersebut dan berniat untuk segera mengakhiri pertempurannya. Tapi ternyata 第三封印，摄神车，让符文 Tapi ternyata Wang Lin mengambil langkah berani ketika melepaskan segel ketiga kereta penembak bintang dan dengan gabungan kekuatan Dujian serta pedang abadi hujan yang dia lepaskan, kuali petir primordial pun berhasil dihancurkan hingga membuat Lei Douji lari tunggang langgang untuk menyelamatkan hidupnya. Dujian dan Lei Shou mengejar Lei Douji sementara binatang petir milik utusan istana abadi itu sekarang justru menundukkan diri kepada Wang Lin sehingga membuat koleksi binatang pungut pemilik mutiara pembangkang surga itu bertambah. Meskipun dia mendapatkan kemenangan gemilang atas Lei Douji, permasalahan Wang Lin belum selesai karena sekarang Wang Ping benar-benar mengetahui rahasia tubuh dan hidupnya, termasuk juga alasan kenapa Wang Lin melarangnya untuk berkultivasi. Bahkan King Yi pun tidak dapat menahan ledakan kesedihan di hatinya ketika mengetahui secara gamblang seluk-beluk kehidupan suaminya, juga fakta bahwa sebentar lagi Wang Ping akan menghilang setelah mengetahui jati dirinya sendiri. Sementara King Yi berusaha menahan isakan yang membuat dadanya sesak, Wang Ping mulai mengaku bahwa selama ini dia telah sedikit menerka-nerka tentang mengapa selama 70 tahun dia tidak pernah merasa lelah, tidak pernah jatuh sakit, dan tidak berhasil memiliki anak bersama dengan King Yi. Sekarang dia memahami segala tanda tanya besar di kepalanya setelah mengetahui bahwa dia tidak pernah sekalipun menjadi manusia panah yang sesungguhnya. Kendati dia bukan manusia panah sejati yang dilahirkan oleh seorang ibu, Wang Ping tetap mensyukuri kehadiran King Yi, juga Wang Lin yang telah melakukan kebohongan besar hanya demi menjaga hidupnya tetap utuh. Setelah membalas pelukan King Yi yang telah berderai air mata karena tidak sanggup menghadapi perpisahan yang sudah ada di depan mata, Wang Ping berlutut di hadapan Wang Lin ketika meminta maaf karena tidak berhasil menjaga janji untuk menemani ayahnya seumur hidup. Perkataan Wang Ping bahkan membuat hati Wang Lin yang biasanya sekokoh batu segera tergoncang hingga tidak kuasa menahan air mata pertama yang mengalir di pipinya sejak kematian Lim Wan. Meskipun Wang Ping tidak pernah menjadi manusia sejati, sejak awal pemuda itu adalah jiwa darahnya, dan setelah puluhan tahun hidup bersama dan membesarkan Wang Ping sejak kecil, dia sudah menganggap mantan jiwa pendendam itu sebagai keluarga. Karena itulah Wang Lin yang belum pernah sekalipun menjadi ayah dalam hidupnya kali ini harus mengalami pahitnya kehilangan seorang putra. Wang Lin menatap kosong pada bayangan Wang Ping yang perlahan menghilang sebelum kemudian kembali berubah menjadi gumpalan jiwa tanpa tubuh fisik yang berpendar terang di hadapannya. Wang Lin mengangkat tangannya dan menarik jiwa Wang Ping ke dalam dahinya, tepatnya ke dalam mutiara pembangkang surga yang bisa menjaga eksistensi jiwa-jiwa tanpa raga. King Yi merasa dunianya runtuh dan langsung bersimpuh tanpa daya ketika melihat sisa jiwa suaminya melayang masuk ke dalam dahi mertuanya sebelum kemudian bersujud dalam dan mengatakan bahwa dia sudah berjanji akan selalu bersama dengan Wang Ping sekalipun sungai kematian memisahkan mereka. Wang Lin bertanya sekali lagi apakah King Yi telah yakin atas keputusannya, dan setelah mantunya itu mengangguk yakin, Wang Lin pun membuat jiwa King Yi menemani Wang Ping di dalam mutiara pembangkang surga untuk selamanya. The real ya guys ya, Samawa. Bini tuh kayak gitu harusnya anjir. Sakinah wawadah warohmah. Mawadah warohmah. Astagfirullahaladzim. Sampai balelol atuh.
Dunia di sekitar Wang Lin sekali lagi menjadi sunyi dan sepi setelah Wang Ping tiada, membuat pemilik mutiara pembangkang surga yang telah melawan langit sejak dalam hidupnya itu terdiam termenung di atas pegunungan ketika menyaksikan satu demi satu gambaran hidup Wang Ping sampai akhir hayatnya. Wang Lin mungkin sudah lupa bagaimana rasanya jadi manusia dan memiliki keluarga kalau Wang Ping tidak hadir dalam hidupnya, dan sekarang dia bisa merasakan sekalipun Wang Ping hanyalah manusia yang terlahir dari jiwa pendendam, tapi pemuda itu telah benar-benar menganggapnya sebagai ayah dari lubuk hati yang terdalam. Wang Lin melihat perjalanan hidup Wang Ping yang meskipun tampak mudah menjadi puncak kekuasaan manusia panah, namun tidak ada satupun keinginan di hatinya untuk mencapai kekuasaan itu tanpa kekuatannya sendiri. Wang Ping berusaha keras membangun kehidupan yang lebih baik bagi para manusia di planet Ranyun dan memimpin rakyatnya menuju kejayaan dengan segala kemampuan yang dia miliki. Namun dalam setiap hal yang dia lakukan seumur hidupnya, Wang Ping tetap nyaris selalu memikirkan Wang Lin di dalam hatinya. Karena satu-satunya tujuan Wang Lin melakukan segalanya adalah demi menjadi sosok yang layak untuk menagih penjelasan pada ayahnya. Wang Lin merasakan sudut hatinya kembali menghangat ketika menyaksikan rangkaian kisah hidup Wang Ping, termasuk juga masa-masa ketika mereka berdua masih bersama dan dia membawa putranya keluar dari desa pegunungan demi melintasi luasnya dunia. Sedih banget sih anjir. 父亲到底为何不让我修道？我说过，我真的想不明白。 Gambaran hidup Wang Ping terus berkelebat di benak Wang Lin seakan setiap kenangan itu menolak untuk padam. Dia kembali diingatkan pada masa awal ketika dengan penuh tekad memutuskan memberi jiwa pendendam itu kesempatan untuk hidup sebagai manusia fana. Dari keputusan itu lahirlah pengalaman yang tak pernah dibayangkan sebelumnya, yaitu merasakan tawa kecil kegembiraan sederhana dan hangatnya kebersamaan dengan seorang putra. Bagi Wang Lin yang terbiasa hidup dalam kesunyian dan dinginnya perjalanan kultivasi, kehadiran Wang Ping menjadi cahaya yang menembus kesepian, seolah menghadirkan arti baru dalam hidup yang selama ini hanya dipenuhi pertarungan dan pencarian kekuatan. Meski dia sendiri tak pernah benar-benar berniat menjalani peran sebagai orang tua sepanjang hidupnya. Namun roda takdir tidak pernah berhenti berputar dan kini Wang Lin harus kembali menapaki jalan yang menentang surga. Dia dipaksa mengikhlaskan keluarga yang sesungguhnya tak pernah sepenuhnya dimiliki, sebuah kehilangan yang menorehkan luka lebih dalam daripada 1000 pertempuran. Setiap jiwa, betapapun kuatnya, pada akhirnya harus menghadapi konsekuensi dari pilihan dan perjalanan mereka. Bagi Wang Lin, kehilangan itu bukan sekedar pengingat akan rapuhnya kehidupan manusia panah, namun juga hukum hidup mati abadi yang mengikat seluruh makhluk. Di tengah kesunyian yang kembali menyelimuti jalannya, Wang Lin harus melangkah maju membawa luka sekaligus tekad menantang surga dengan hati yang telah ditempa oleh kehilangan. Karena di hadapan hukum reinkarnasi yang tak kenal belas kasihan, dia menyadari bahwa hidup dan mati hanyalah bagian dari siklus sebab akibat serta jalinan karma yang tak berujung.